supaya kita bisa disiplin, itu perlu kita melakukan sesuatu yang memang jadi motivasi kita, itu impian kita. Jadi impian harus kuat. Ya, jadi kalau Anda impiannya nggak jelas, Anda jalani MLM untuk apa sih? Kalau saya dulu, kenapa saya bisa 22 bulan, 40 presentasi per bulan konsisten? Karena impian saya sangat kuat waktu itu. Saya masih ingat 2 impian yang paling kuat adalah saya pengen berhenti kerja, saya udah nggak nyaman kerja, saya pengen berhenti kerja, nggak mau punya bos. Yang kedua, saya pengen punya rumah sendiri, saya pengen beli rumah. Nah, 2 hal itu yang memotivasi saya untuk melakukan 40 presentasi setiap bulan konsisten sampai 22 bulan, sampai bisnis saya berkembang. Nah, tentu tidak mudah, saya masih ingat kadang-kadang saya merasa, waduh pulang batalin presentasi. Ya, tapi saya paksa diri saya. Kenapa? Karena impian saya sangat kuat. Impian saya jelas sekali. Jadi teman-teman ya, kalau ingin konsisten, nomor 1 Anda harus punya impian yang kuat. Anda harus tahu Anda lakukan presentasi itu untuk apa. Ya, untuk impian Anda. Kalau Anda impiannya nggak kuat, Anda nggak sulit untuk disiplin dan konsisten. Itu nomor 1. Nah, yang kedua adalah Anda harus bekerja dengan goal. Punya impian aja nggak cukup. Anda harus menerjemahkan impian Anda menjadi goal. Menjadi langkah-langkah pendek. Ya, goalnya itu yang paling kuat tuh goal mingguan. Kalau goal mingguan itu Anda udah tahu, Anda misalnya seminggu presentasi berapa kali. Kalau Anda misalnya seminggu presentasi 10 kali, nah Anda pasti akan lakukan setiap hari. Ya, jadi goal mingguan, goal jangka pendek dipecah menjadi goal harian. Nah, goal harian itulah yang paling kuat dampaknya, yang membuat Anda mau tak mau Anda turun presentasi. Jadi goal setting itu penting. Impian, goal setting. Kemudian supaya Anda konsisten, Anda juga perlu bergabung dengan komunitas orang-orang yang satu visi, yaitu upline Anda, ya downline ataupun crossline yang bergabung sama-sama dalam sebuah komunitas yang kita bisa sebut support system. Nah, kalau ada pertemuan jangan absen karena pertemuan itu juga mengingatkan Anda supaya Anda fokus, supaya Anda konsisten. Kalau Anda meninggalkan pertemuan nggak pernah hadir, itu ibaratnya apa tahu nggak Bapak Ibu? Sama seperti tumpukan api unggun ya, kayu yang dibakar. Kalau kayu itu dijauhkan dari tumpukan api yang terbakar itu, maka kayu itu akan padam apinya. Ya, makanya Anda harus terus gabung di dalam pertemuan supaya tetap semangat, tetap hot gitu ya. Nah, kemudian baca buku, dengerin audio video setiap saat itu juga penting untuk tetap konsisten. Ya, mungkin itu aja ya. Saya nggak akan bahas terlalu panjang karena ini pertanyaan makin banyak nih ya. Ya, bentar, Pertanyaan bentar. berikutnya. Hah? Bentar, saya Itu kasih ada. teman-teman sekalian, bukan. Lo mana nih? Bentar ya, Oh, materinya ya. materinya. Oh, iya iya Nah iya. ini ya teman-teman kalau buka Neoking NG Pro di bagian ini ya Find find new new course ya. course ya, Anda tinggal ketik aja konsisten. Itu Hmm. keywordnya ya. Itu Wow. lihat tuh ya ada ayo konsisten part 1, ayo Ada konsisten part tabel 2, konsistensi. ada ayo konsisten 3, ayo konsisten 4. Nah, Nah ini itu ayo konsisten satu materi-materi. 2 3 4 ini ya. Mhm. Itu Mm-mm. materi yang kemarin. Ya, Ya, jadi teman-teman tinggal tinggal dengar aja di sana. Asik kan? keren ya Makanya aplikasi ini ya. keren lah. Itu terus kalau orang baru nonton yang mana tuh? Yang Hah? pelajari yang mana? Kalau teman-teman yang masih baru, Anda pelajari yang basic Oh, oh ini ya. basic ya. Basic itu memang di sini ya di saya nggak tahu nih di Android apakah sudah ya. Nanti di basic di bagian course itu udah sort by abjad. Jadi langsung 001, 002. Ini kan kalau saya buka yang masih beta version di iPhone. Oh, Ya di Android saya belum cek nih karena saya nggak punya HP Android masalahnya. hmm, Tapi Anda gitu. bisa buka di website ya ngpro.id. Kalau di sana udah pasti udah berurut nih ya 001, 002. Jadi langsung belajar. Oh, jadi Nah, dengerin bagi yang 01 dulu ya. tuh bagi pengguna baru Anda sign up, Anda bisa akses yang free trial. Di free trial Bentar ini dulu. apa? Sebelum ke free trial aku masih mau nanya tadi yang basic itu. Jadi Mhm. jadi tadi kan di short ya, udah di short, udah diurut ya kalau Mhm. di Android dan juga di web ya. Nah, buat Ya. teman-teman yang kalau misalnya udah subscribe itu mau ke web juga bisa ya? Bisa. Ya ya ya. Oke Bisa lah, ya. oke. Jadi ada 2 pilihan nih. Jadi bagi pengguna iPhone, Anda pakai aja yang web dulu, ya.
Karena website itu lebih stabil daripada aplikasi iPhone-nya. Aplikasi iPhone-nya sebenarnya bisa dibuka di Instagram, ya. Nah, Anda lihat ya di bio-nya, ya di bio-nya ini menu ada nggak tanda panahnya? Enggak ya? Mhm. Ada nggak kelihatan Ada tanda ada ada panah? ada Ada ya. tanda panah. Ya, Nah, ini nih Linktree ya NG Pro diklik ya. kalau diklik, nah dia akan masuk ke sini. Hmm. Nah, kalau downline pengen tahu NG Pro itu apa sih? Nah, Networking Anda Guru agak apa? ya Networking Guru itu apa sih? Anda agak kewalahan untuk menjawabnya, minta dia buka aja di sini. Ya, ini untuk NG Pro ID-nya. Nah, iPhone-nya di sini. NG Pro ID itu ini ya, Website. website. Website ya. Ya. Ini yang versi Android, ini yang versi iPhone. Jadi versi iPhone itu belum ada di App Store. Jadi yang ada itu hanya di sini beta version ya. Anda tinggal download di sini aja dari sini. Jadi kalau udah subscribe, mereka teman-teman yang udah subscribe mau ke ngpro.id juga bisa ya. Mereka tinggal buka, Ya, pelajari di situ ya. betul. Bisa di aplikasi maupun di web. Ya, kalau yang di web ya langsung buka di sini ya ngpro.id. Nanti seperti ini ya login-nya. Kalau bagi yang belum, Anda sign up dulu ya. Sign up dulu. Seperti itu. Kalau Anda udah sign up, Anda bisa tuh langsung menikmati free trial. Anda tinggal klik free trial. Ini semuanya materi-materi yang Anda bisa akses secara gratis selama 7 hari. Oke, oke, good, Penekanannya good, mantap good. ya, penekanannya ya. Ya. Apa Ini Sadra, bedanya ini ada dan pertanyaan. impian dan sebagainya. Oke, good. Ya Nanti udah. kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan mengenai phone on tree ya. Nah, saya rasa menjawab pertanyaan phone on tree ini, saya akan buka website ya. Sebentar. Oke, bentar ya. Oke. Phone on tree. Phone on tree. Harusnya di sini ada ya. Buka website. Sebentar. Oke, ya, saya udah ada. Nah, saya mau ini dulu ya, jelaskan mengenai pertanyaannya dulu. Nah, ini ada yang bertanya, jika jika presentasi saat kita mau phone on tree ya, mungkin di follow up ya, gali daftar nama maupun on tree. Kalau sepertinya semua temannya tidak pegang HP karena satu atau lain hal, jadi nggak bisa ditelepon, dan dia tidak dekat dengan teman tersebut, apa yang harus kita lakukan? Apakah lebih baik kita yang menelpon temannya sendiri? Soalnya kalau prospek yang diminta menelpon banyak alasannya. Ya jangan harap kalau prospek disuruh menelpon temennya, apalagi kalau masih belum hot dan kita memang lagi gali daftar namanya, orang ini belum hot, ya jangan bergantung pada dia. Biasanya dia nggak nelpon. Kita yang nelpon, kita minta nomor teleponnya dan kita bilang sama prospek itu, sebelum saya kontak beliau, bisa nggak kamu chat, kasih pengantar, atau tanya dulu. Biasanya saya kalau orang nggak terlalu dekat, saya minta dia kontak ke temannya, tanya, bro, saya lagi ada proyek bagus dengan teman saya, Bapak siapa? Bapak Sadra misalnya. Dan proyek ini bagus, tapi saya nggak janji apa-apa. Cuman saya pengen tahu, kamu terbuka nggak untuk kerjasama? Atau terbuka nggak untuk dapat infonya? Kalau terbuka, saya minta teman saya, Pak Sadra, untuk kontak kamu. Jadi tanya dia terbuka dulu nggak? Kalau dia terbuka, baru dia kasih ini ke kita, ya kasih jawabannya ke kita, baru kita kontak. Ya karena nggak ada referensi, itu jadi cold call ya, jadi dingin. Call. Kalau dingin tuh susah. Bukan call. Apa Call itu namanya? telepon. Oh, cold call. Cool Ya, call. yes. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara melakukan phone on tree, kerja di rumah secara online? Kita meminta nomor telepon teman prospek lalu membuat grup call begitu ya. Bagaimana cara yang tepat? Jadi phone on tree secara online, pandemic script. Nah, ini yang saya mau buka ya. Saya mau ini dulu ya, share screen ya. Nah, ini dia. Dapat nggak, Sadra? Dapat lah. Yakin? Ya. Nah, ini ya, pandemi script, work from home script lah ya. Jadi ini contoh phone on tree ya. Misalnya Suprato, nah itu Anda bingung kan?
Suprato, tapi Anda. Bingung. Wow. Oke, anggap aja Anda itu Suprato. Ya, Anda ini pebisnis MLM, Anda lagi follow up Yono. Yono itu prospek Anda. Ya, Anda follow up Yono, lalu gali daftar nama, keluar daftar nama yang potensialnya namanya Heru. Ya, jadi Heru itu temannya Yono ya. Nah, bagaimana Anda WA call bertiga? Ya, gimana caranya? Udah, WA call bertiga itu tahu nggak? WA call bertiga itu artinya Anda dengan Pak Yono bisa kontak kan via telepon, lalu minta Yono itu juga sambungkan ke Heru juga. Jadi bicaranya bertiga melalui WhatsApp. Ya, Harusnya baru kami lakukan kemarin. Ya, baru ya kamu baru lakukan ya. Aku udah sering. Nah, udah biasa lah ya kayak gitu ya. Teman-teman jangan tanya saya lah gimana WhatsApp call bertiga itu gampang banget lah ya. Buka YouTube lah. Ya. Buka YouTube aja. Nah, Anda ini Pak Yono sebagai orang yang kenal Pak Heru itu ngomong dulu. Siang Bro Heru, saya mau perkenalkan teman saya Pak Suprato yang ada di call ini juga ada yang penting yang mau disampaikan beliau. Silakan. Nah, langsung kita langsung ngomong, halo Bro Heru, salam kenal ya, saya Suprato. Gini Pak Heru, kami sedang bahas proyek yang cocok dikerjakan di masa pandemi. Kalau Pak Yono rekomendasi saya untuk ajak Pak Heru juga, tapi kan Pak Heru belum tentu cocok ya karena sulit dijelaskan melalui telepon. Apakah besok jam 2 bisa nggak Zoom 30 menit? Udah itu caranya. Gampang kan? Gampang. Ya, gampang. Ya, lakukan aja teman-teman ya. Udah? Nah, tentu saja nanti nggak semua akan lancar ya. Saya sendiri juga pernah gali daftar nama orang, udah gali keluar, saya mau pun on tree, nggak mau orangnya, ya udah apa boleh buat. Yang penting kita lakukan. Memang ada yang orang yang nggak mau, ada yang mau. Ya, yang penting Anda skripnya lakukan aja. Ya. Kalau Anda people skill-nya bagus, orang itu mau bantu. Kalau kita hubungannya baik dengan prospek ya, kita istilahnya jadi orang yang menyenangkan lah. Kalau prospek itu senang sama kita, dia pasti akan bantu. Ya. Apalagi kalau dia udah satu frekuensi sama kita bilang, bro, aku sangat serius nih di bisnis ini. Ya, mungkin bro masih pikir-pikir untuk serius di bisnis ini. Tapi kira-kira bro punya teman yang bisa dikenalkan ke saya siapa aja. Nah, kalau Anda udah bisa gali daftar namanya, Anda langsung bilang aja, bro, aku pengen kontak Pak Heru, tapi Pak Heru kan nggak tahu saya. Bisa nggak kita pun on tree? Supaya bro kenalin dulu Pak Heru di pun on tree itu. Nanti selanjutnya biar saya yang bikin janji dengan Pak Heru. Ya. Nah, cara seperti itu ya. Anda bisa katakan. Jadi kalau orangnya udah satu frekuensi, biasanya sih mereka mau bantu ya. Itu. Nah, kalau orang itu udah ini nyambung pertanyaan yang udah kasih, saya nggak tahu tadi udah sempat dijawab belum ya. Kalau prospek cuman kasih nomor HP tapi nggak mau nelponin atau kenalin, gimana? Minta kita aja nih yang telepon. Pak, ini nomornya nih, tolong dong Pak ditelepon. Tapi aku nggak mau nih telepon, misalkan. Gimana? Jawablah. Ya, kalau seperti itu biasanya saya tanya, saya bilang ya, ini referensinya dari Anda ya. Nah, kita itu dulu yang pertama kita bilang. Ya, ini saya bilang ya, misalkan namanya Pak Yono kan prospeknya, yang sedangkan si prospek yang kasih nomor telepon ini ke kita itu namanya Budi misalkan ya. Kita kasih tahu Budi, Pak Budi, nanti waktu saya telepon Yono, saya bilang ya, ini dari Pak Budi ya. Ya, kalau dia nggak mau susah. Kalau dia nggak mau nggak bisa. Kayak udah akhirnya jadi seperti telemarketer. Ya, telemarketer. Halo nih Pak Sadra, saya dari bank ini dan sebagainya. Itu langsung di reject. Ya. Atau sorry saya lagi sibuk gitu ya. Orang ya. Jadi kalau sendiri gitu loh. Kalau ada orang referensi dan namanya nggak mau disebut, itu ya udah jadi kayak telemarketer. Telemarketer itu ya telepon 10 orang paling satu yang mau. Ya kan? Mau bicara, mau dengerin bicara, kita. belum tentu mau ketemu. Iya, kemungkinan besar itu kecil untuk mau ketemu. Jadi orang itu harus boleh kita izinkan sebutkan namanya gitu loh. Ya, nah jadi itu yang harus Anda lakukan. Nah ini pertanyaannya, kalau di MLM kita dikatakan stabil income-nya itu di angka berapa Pak? Atau minimal aset berapakah
Dan ketika grup hancur banyak yang terlalu cepat passive income. Apa sih maksudnya ya? Ulangi lagi pertanyaannya. Coba. Kak mau tanya, kalau di MLM kita dikatakan stabil income di angka berapa? Oke. Oke. Atau minimal aset berapa, Kak? Dan ketika grup hancur banyak yang terlalu cepat passive income. Nah, itu Oke, saya mungkin menangkap maksudnya. Mungkin dia tanya, dia pengen tahu passive income itu di penghasilan angka berapa berapa? sih per bulan ya kan? Ya. Terus yang terlalu cepat passive income itu mungkin grup hancur gara-gara banyak leader-leader yang dapat income katakan 50 juta aja udah nyaman, 10 juta aja, 20 juta udah nyaman. Jadi berhenti terlalu cepat. Leader yang merasa wah ini bisnisnya udah stabil berhenti terlalu cepat. Bukan passive income terlalu cepat. Ya. Ya udah. Padahal dia belum passive income. Oke, Nah, oke. makanya ini menarik ya. Ini ada hubungan dengan network 3 nih ya. Jadi gini, teman-teman. Pertanyaan pertama tadi dulu ya. Income berapa sih di MLM untuk passive income? Kalau dengan kondisi saat ini, kurs saat inilah ya, nilai rupiah saat ini, sebuah MLM itu stabil minimal itu di 100 juta per bulan. Ya, kita nggak tahu ini ya. Kalau dulu 40 juta ya, kita 40 juta kita udah bisa bikin stabil zaman kita pertama kali di MLM. Kan Sekarang inflasi, 100 juta. 100 juta per bulan. Ya, tapi semua ini bergantung kepada marketing plan MLM tersebut. Ada MLM yang untuk stabilnya harus di 200 juta. Ada yang minimalnya di 100 juta. Ada yang di 200 juta, ada yang di 300 juta. Ya, ada MLM yang kalau orang joinnya itu gede, itu dia 200 juta pun belum stabil. Karena stabil atau tidaknya bukan dari income-nya, tapi dari leader yang masuk ke sistem dan struktur organisasinya. Nah, itu sebabnya kalau teman-teman mau passive income, Anda harus bangun dengan benar. Ada 3 skill di MLM. Nomor 1 adalah merekrut. Nomor 2 adalah memasukkan orang ke sistem. Jadi memasukkan orang ke sistem ini udah mulai menuju kestabilan. Tapi memasukkan orang ke sistem kan tidak membahas strategi dan struktur. Ya, strukturnya cuma dibahas, tapi tidak membahas mengenai bagaimana membentuk struktur itu. Nah, itu sebabnya butuh skill yang ketiga. Yaitu apa? Bekerja ke dalam. Digging deep. Dan itu cocok dengan network 3. Makanya kalau belajar MLM itu nggak cukup cuma satu. Itu cuma jualan. Merekrut orang itu kan cuma jualan. Nomor 2 penting, yaitu apa? Memasukkan orang ke sistem. Nah, network yang minggu lalu kita udah bahas. Bagaimana membuat sistem untuk yang sederhana untuk support sistem kita dan bagaimana memasukkan orang ke sistem. Tapi, walaupun kita sudah bisa memasukkan orang ke sistem, tapi kalau kita kerjanya, strateginya nggak jelas, nggak stabil juga. Nah, makanya perlu digging deep, bekerja ke dalam. Sampai apa? Sampai Anda punya 5 leader numpuk di satu kaki. Nah, 5 ini bisa dibahas panjang. Ada yang bilang, Pak, kenapa harus 5? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 3? Tergantung marketing plan. Ya, makanya kita mesti lihat marketing plan-nya. Oh, nanti dari marketing plan-nya kita baru bisa susun struktur organisasinya untuk parameter bisnis ya, peringkat parameter bisnis ya. Baru kita tentukan kerja ke dalamnya di berapa leader. Rata-rata 5. Jadi kalau Anda punya leader, di bawahnya ada leader, di bawahnya ada leader, di bawahnya ada leader, sampai 5 leader numpuk tusuk sate. Leader loh ya, ada kriterianya, nggak sembarangan, nggak cuma sekedar aktif, nggak cuma sekedar datang pertemuan. Tapi leader yang mandiri, 5 kaki numpuk, 5 leader numpuk, itu baru stabil. Nah, kebanyakan orang baru 2 leader numpuk, baru 3 leader numpuk, belum saatnya pensiun, belum saatnya passive income, sudah ditinggal. Apa yang terjadi? Rontok. Nah, itu yang dimaksud pertanyaan tadi. Betul nggak, Sadran? Ya. Nah, mungkin saatnya kamu jelasin dulu network 3 deh. Sebelum saya ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat saya nih. Ini ada yang panjang, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke. Ya. Jadi teman-teman harus belajar ya, digging deep. Coba kamu ini deh, jelasin dulu digging deep. Oke. Ya ampun, ini saudaraku ini. Sebentar ya. Saya ulang lagi. Ini nih. Kita masih ada satu free training ya, tanggal 8 Mei. Jadi judulnya People Skills dan Professional Image. Ini kita akan bahas tentang
people skills, karena banyak orang yang dia udah merasa kerja banyak, presentasi banyak, tapi kok nggak sponsori orang. Ya mungkin karena masalahnya itu di people skills. Ya, Anda nggak ramah, Anda suka debat, ya, Anda hanya bicara bisnis, nggak pernah tanya tentang prospek dan lain sebagainya. Dan juga cara penampilan. Tentang professional image, ini pertama kali ini kita bahas di Networking Guru ya, selama 2 tahun ini kita nggak pernah bahas tentang penampilan itu seperti apa waktu ketemu dengan orang di prospek di offline. Nah, saya rasa ini waktu yang tepat karena kita udah akan sering ketemu orang secara offline. Nah, nanti kita akan bahas di sini ya. Video ini perlu nggak ya? Tapi ya udah deh, saya putarin ya, saya putarin. Park Seo Joon, aktor ternama Korea yang hits di banyak drakor. Ada salah satu drakor Netflix favorit saya yaitu Itaewon Class. Pertanyaan saya ini, apa hubungan Park Seo Joon dan Park Suprato? Nah, temukan jawabannya di Bincang MLM 8 Mei, People Skills and Professional Image. Salah satu bagiannya saya akan menguak rahasia hubungan antara Park Suprato dan Park Seo Joon. Sampai ketemu. Ya, ini sebuah rahasia yang belum pernah Nadra, apa? jangan gitu dong. Ya, ini sebuah Kita rahasia. ini masih saudara. Kalau nama saya rusak, namamu tersangkut loh. Enggak sih, beda kakak. Nama soalnya. ayahmu tersangkut juga loh. Itu urusan papaku. Hubungan ya. apa? Hubungan gelap. Ya, teman-teman nanti temukan jawabannya di tanggal 8 Park ya. Seo Nah, Nggak ini bener, nih nggak bener. Network Part Awas. 3. Kita udah lewati Part 1 tentang menjadi top sponsor. Kita udah bahas juga Part 2 Sabtu kemarin tentang bagaimana memasukkan orang ke sistem. Network Part 3 itu kita bicara soal bagaimana duplikasi ya, kerja ke dalam agar bisa mencapai kestabilan. Jadi bisnis itu harus dibangun secara manual ya, nggak bisa dibiarkan otomatis. Nah, itu kan kita udah bahas. Nah, gimana nih caranya biar jaringan kita stabil? Kerja ke dalam itu strateginya seperti apa? Nah, ini semuanya akan kita bahas nanti di part 3 ya, teman-teman ya. Nah, bagi Anda yang sudah berlangganan NG Pro, paket yang 6 bulan atau yang 12 bulan, Anda bisa mengikuti acara ini gratis. Anda tinggal daftar aja ke Ibu Nana ya, dengan nomor WhatsApp yang nanti saya akan kasih ke Anda ya. Ya seperti biasalah Anda daftar daftar online training itu di mana ya, ke sana. Nanti saya akan kasih deh nanti ya. Bagi Anda yang belum subscribe NG Pro, itu investasinya adalah 500.000. Ini bentuknya workshop, artinya full day. Dari pagi jam 10 sampai sore jam 6. Ya, jadi kita acaranya full dan pasti ada break-nya ya. Jadi ini adalah training intensif. Jadi teman-teman dalam satu full ini, satu hari ini Anda akan dikasih semuanya rahasia bagaimana membangun kestabilan sebuah bisnis. Jadi bagi Anda yang kepingin bangun aset di bisnis ini, nah Anda perlu hadir di Network Part 3 ya. Anda tinggal berlangganan NG Pro yang 6 bulan atau yang 1 tahun, Anda sudah bisa menikmati acara ini free. Nah, kita buka ya, open khusus untuk 1 hari ini aja. Special price. Nah, harga spesial bagi Anda yang belum berlangganan NG Pro ya. Special price-nya adalah 150.000 saja per orang ya. 150.000 saja per orang, berlaku sampai besok malam ya. Anda bisa mengikuti acara ini secara free. Secara free. Kok udah bayar 150.000 kok secara free. Anda bisa ikuti acara ini dengan harga hanya 150.000 saja. Tapi kalau Anda daftar 2 orang, nah Anda bisa bawa orang yang ketiga. Jadi 3 orang hanya 300.000 teman-teman. Jadi jatuhnya jadi 100.000 untuk mengikuti Network Part 3. Tapi ini hanya bisa kita berikan hanya dalam 1 hari. Jadi sampai besok terakhir, kalau Anda tidak daftar, ya udah ya, Anda kalau mau mengikuti, mau dapat free-nya, ya udah Anda mengikuti NG Pro yang platinum atau profesional ya, atau Anda bayar 500.000 seperti itu. Ya daripada bayar 500.000, saya bagusnya langganan yang 6 bulan dong, kan gitu kan. Langganan 6 bulan cuma 500.000 seperti itu.
Ya. Jadi kalau bisa subscribe lebih menguntungkan subscribe. Pasti. Tapi kalau misalnya Anda belum punya uang nih Pak untuk ngumpulin 500.000 ya udah. Ya. Tapi Anda kalau pengen Pak, tapi saya ingin belajar mengenai bekerja ke dalam nih, gimana caranya? Ya, Skill karena yang mungkin ketiga. terbatas ya dananya nih udah mau Idul Fitri nih, banyak pengeluaran misalkan. Ya udah ya, makanya kita kasih harga spesial 150.000 tapi besok terakhir ya teman-teman ya. So, Iya. segera hubungi Ibu Nana. Oke, Sadra. Ini saya lanjutkan kembali pertanyaan tadi tentang phone on tree. Ini ada pertanyaan ya. Sebelum saya ke pertanyaan yang agak panjang ya. Ini gini. Apakah setelah membuat janji presentasi dengan teman prospek saat phone on tree, di hari presentasinya apakah prospek harus ikut hadir? Meskipun saat closing dia mengatakan belum mau join dulu. Jadi gini, kalau prospek belum mau join ya, kita ajak untuk temani saat presentasi itu 50-50. Ada kemungkinan besar dia nggak mau. Ya udah, apa boleh buat? Karena bagi kita yang paling penting adalah presentasi temennya kan. Siapa tahu temennya lebih hot dari dia. Oke, jadi kalau dia nggak bisa temani, ya kita hajar aja. Kita yang temani, kita yang datengin prospeknya. Kalau memang dia bisa ikut temani, itu yang terbaik. Tapi belum tentu dia mau, karena dia mungkin iseng-iseng, mungkin dia udahlah dia nggak mau, dia mungkin sungkan aja dengan Anda keluarin temannya buat Anda prospek. Kalau seperti itu biasanya dia nggak mau. Ya udah Anda yang datengin, ya. Itu pertanyaan saya. Nah, kemudian itu jawaban saya. Oh, itu jawaban saya. Gimana? Saya sekarang nih ya beberapa hari terakhir ini saya suka salah-salah ngomong ya. Iya, itu tanda-tanda apa? Apa ya? Pikun. Tua ya. Demensia. Iya. Lupa ya aku ya. Makanya. Aduh, gawat. Jadi hati-hati nih, kata-kata saya kalau salah kamu tolong koreksi ya, Sadra ya. Kalau saya dengar, kalau saya lagi baca pertanyaan orang. Nah, pertanyaan. Pak, langkah-langkah bagi member baru yang paling pas itu gimana langkahnya biar dia mau jalan, mau mandiri dan mau ngikutin kata upline karena ini pemahaman bisnis kita sendiri terhadap ini jawabannya itu sangat luas banget. Sadra, saya kasih ini bukunya ya, tolong kamu pegang nih. Udah. Ya, thank you. Ada aja gimmick-gimmick bisa gitu ya. Ada, jelasin. Aduh, kayak anak kecil. Susah saya kirim. Ini ya namanya buku hitam. Jelek ya buku hitam ya, kayak. Iya lu jangan gitulah. Hah? RTF aja, RTF. RTF ya. Aku sebenarnya Anda harus punya buku hitam, tapi kok kayak gaib gitu. Iya. Janganlah kayak ya. apa gitu ya, kayak daftar ya. hitam gitu. Black book aja ya. Nah, boleh lah, boleh. Black book kan lebih keren atau ya ini black book teman-teman. Atau si hitam aja. Anda harus punya si hitam. Anda harus punya buku si hitam manis. Ya. Buku si hitam manis ini Road to Freedom akan menjawab pertanyaan dari Anda. Gimana nih? Ya, kita ini bisa bikin tim kita itu mandiri. Jawabannya di sini karena ada 100 halaman lebih. Nah, kan nggak mungkin dong saya bacakan semuanya. Ya enggak, iya dong. Masa saya harus mulai dengan bab pertama memulai dengan benar. Buku tolong jangan Sadra. Cukup. Ya, Anda harus punya buku ini. Nanti Anda akan diajarin tuh gimana caranya Anda dulu nih memulai dengan benar. Anda harus paham dulu cara buat janji gimana, daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, masukkan orang ke sistem itu gimana. Nah, ini ya Anda ajarkan ke tim Anda sambil Anda jalankan. Nggak usah lagi ketawa, nggak usah. Ya, ini Sadra. si hitam manis. Oke. Sadra, kelihatannya ini topik ngabuburit kita ini makin sore ini makin hot nih, ya, makin hot. Ada 11 message. Aku hot ini gara-gara kena matahari di sini. Makanya ini ada satu temen ini, Rudi Irawan, kenal gak kamu? Aduh, dia lagi. Nah, dia bilang gini. Menyebalkan loh. Hah? Oh, serius? Pakai krim sunblock, ntar kulit gelap sebelah tuh. Dia, gitu dia. Hubungan. Ledek dia. Ternyata ya, tahu nggak? Ada 11 chat. 1, 2, 3, 4. 5-nya itu punya dia. Males aku. Ya ampun. Hubungan dia sempat-sempatnya loh kesini bully saya loh ya. Multiverse. Memang betul juga sih ya. Hitam sebelah ya kayaknya saya, Sadra ya. Bukan 4. Saya tutup deh. Nah, ini udah saya tutup. Gelap banget jadinya ya. Ya ampun, saya kira pertanyaan ternyata Rudi Irawan. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan yang panjang ini, Sadra.
Ya, Udah saatnya saya email. jawab. Ya, mungkin teman yang mengajukan pertanyaan ini juga udah menunggu ya. Oh Nih, ya, ini pertanyaan cukup panjang dan ini menarik untuk dibahas. oke. Pak, tim kami Hmm. selama ini menjalankan MLM secara online dengan menggunakan landing page, menjual produk dengan sistem paket member. Dan kami pun closing rutin. Jadi dengan landing page saja secara online ini sudah bisa closing. Karena MLM-nya memang unik. MLM-nya ini menjual produk pertanian. Jadi yang tertarik, yang beli itu adalah para petani. Ya, jadi produknya ini produk pertanian. Jadi spesifik banget ini ya. Jadi mereka kalau jual ke petani closing gitu karena produknya dibutuhkan oleh petani. Katakanlah pupuk lah misalnya ya. Saya nggak tahu produknya apa ya, pupuk atau apalah. Nah, masalahnya adalah para petani yang membutuhkan produk ini umumnya tidak tertarik dengan bisnis MLM-nya. Ya, bisa dipahami, bisa dipahami. Nah, kesimpulannya new apps atau member baru yaitu para petani ini tidak bisa menjadi core. Core kita tahu ya, orang inti yang aktif ya masuk ke sistem ya. Apalagi menjadi leader. Kan orang tahapannya core dulu baru leader. Nah, tim kami selama 2 tahun ini menjalankan dengan sistem tersebut, maksudnya sistem online, tetapi member aktif tidak bertambah. Karena ini tim ini kan orang-orang aktif nih ya, tim. Katakan ada 10 orang aktif ini, nyarinya petani. Sehingga mereka dapat itu adalah omset. Aplikasi orang-orang baru tapi tidak aktif. Gitu ya. Omset dapat, tapi orang aktifnya nggak dapat. Meskipun banyak closing, tapi tim dan meskipun banyak closing dan tim banyak mendapatkan reward karena ada omset ya, kalau udah ada omset kan ada reward kan, tetapi jumlah member aktifnya nggak bertambah. Sedangkan kalau mau menjalankan sistem yang benar seperti yang diajarkan networking guru, saya kesulitan ajak tim untuk menjalankan dengan sistem yang benar karena dengan closing online aja, dengan online aja mereka bisa closing. Nah, bagaimana caranya mengedukasi tim agar mau menjalankan bisnis ini dengan benar dengan kondisi tim saya seperti itu, dan bagaimana kalau tidak ada tim yang mau menjalankannya. Nah, jadi gini, ini saya bisa paham. Katakan ada sekelompok tim aktif ya yang kita sebut core lah, 10 orang. Tapi 10 orang ini menggarapnya petani secara online. Jadi mereka mendapat omset. Jadi 10 orang ini dapat reward, dapat omset, dapat bonus. Tapi member-member baru, yaitu para petani yang butuh produk ini yang aktif nggak ada nih, nggak ada yang aktif. Bisa diterima. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau teman-teman di MLM ini terus jalan dengan cara seperti ini, apa yang terjadi? Ya omsetnya gitu-gitu aja. Ya mungkin bisa berkembang ya, saya nggak tahu marketing plan-nya, saya mesti lihat marketing plan-nya gimana. Mungkin omset bisa berkembang, tapi mungkin nggak akan terjadi pelipatan eksponensial. Kenapa? Karena jumlah member aktifnya nggak bertambah. Ya, nah kalau member aktifnya sudah puas dengan bonus sekarang, karena ada loh orang yang udah nyaman ya dengan 50 juta dia udah nyaman. Ya udah dia nggak mau cari orang aktif aja dengan petani-petani yang ada atau closing petani aja. Maka orang itu hanya dapat customer, dapat bonus. Bisa passive income nggak? Bisa juga. Kalau misalnya produk petaninya cocok, dia lutin terus. Nah, kalau Anda pengen pelipatan di MLM, kuncinya kan harus banyak leader kan. Makanya harus berjuang untuk dapatkan orang-orang aktif yang bukan hanya mencari petani. Oke? Kalau Anda cari petani, Anda udah tahu, Anda dapat omset. Tapi yang Anda cari adalah Anda juga orang-orang seperti Anda yang mungkin bukan petani, ya, tapi pengen menggarap pasar petani. Paham ya? Nah, kenapa tidak banyak dapat orang aktif? Karena tim Anda sasarannya cuma petani. Nah, kalau Anda sudah punya statistik, petani-petani ini di follow up seperti apapun sulit untuk aktif. Nah, Anda harus ajarkan ke tim Anda, bukan hanya garap petani. Garap petani tentu harus ya untuk omset ya. Tapi di samping menggarap petani, Anda juga bisa memprospek siapa saja. Oke, siapa aja. Anda bisa prospek saya juga. Kalau saya lihat MLM Anda, saya tertarik, saya bisa join, walaupun saya bukan petani, betul nggak? Bisa nggak? Orang yang bukan petani bisa nggak aktif? Bisa dong. Nggak harus petani kan? Kecuali MLM Anda hanya petani. Nah, saya bisa join juga MLM Anda. Dan saya bisa garap petani juga. Nah, Anda harus fokus juga cari orang-orang yang bukan petani. Karena orang yang bukan petani mungkin tertarik dengan bisnisnya.
Nah, mereka bisa garap petani. Jadi dengan sengaja meningkatkan jumlah tim aktif Anda. Ajarkan ke tim aktif Anda bukan hanya garap petani aja, tapi garap juga orang-orang yang mungkin punya hubungan dengan petani. Siapa orang-orang yang punya hubungan dengan petani? Coba Sadra jawab. Bentar, gua dari tadi Lagi baca ya. baca Lagi dan baca, jawab ya. pertanyaan-pertanyaan Ya. lewat chat. Ini, Gua jadi nanti kita tiba-tiba bahas kaget. siapa saja yang kenal dengan petani. Nah, itulah yang Anda garap. Mungkin saya jawab pertanyaan itu aja ya, karena ini cukup unik. Nah, MLM-nya saya udah paham, mungkin saya udah kasih gambaran ya. Jadi teman-teman, kalau mau ya, kalau MLM Anda itu mau punya tim aktif yang banyak, jangan hanya garap petani aja, itu ya poinnya ya. Oke. Tiba-tiba keringat dingin. Kamu keringat dingin ya, saya ini Gua ya. lagi jawab Ya, exit, bro. aku tahu sih kamu orangnya agak-agak ini ya, kurang berani orangnya. Bukan. Gampang Ya, digertak lah istilahnya. Nih ada pertanyaan nih. Ya. Sorry. Gimana? Aku sebagai kakak belum menurunkan ilmu-ilmu untuk supaya kamu lebih tangguh. Sadra, Oke. ini aku kenapa nggak fokus lagi ya? Apakah ada foto di belakang saya? Nggak ada ya? Enggak. Aman. Aman ya? Oke. Salam Nah. kenal Pak Sadra dan Pak Suprato. Mau tanya Salam Pak, dong. gimana Salam. caranya kita memprospek teman yang dulu satu MLM, tapi sekarang sudah tidak di MLM yang sama? Tapi masih MLM nggak? Nah itu. Kalau teman Anda masih pertanyaan MLM juga, tapi MLM yang berbeda dan lagi fokus di sana, udah doakan dia sukses di sana lah. Anda Kecuali- kalau mau ajak ngobrol dan cerita tentang bisnis MLM Anda ya boleh, tapi ekspektasinya diturunin aja ya. Karena kalau misalkan dia juga lagi kalau iya, dia lagi fokus di sana, semangat, sudah nggak bisa. Ya, sama seperti Anda lah, lagi semangat jalankan MLM Anda, tiba-tiba ada orang yang nawarin MLM ke Anda nggak mungkin mau join. Tapi kalau misalkan tiba-tiba orang itu lagi semangat dan dia mau join, tanda tanya, ini orang pasti supermarket MLM apapun juga dilahap. Bukan itu orang yang mau kita cari. Kita mau cari orang yang loyal. Iya, Benar nggak? terlalu Orang gampang yang menyerah mungkin ya. fokus, Dia ada problem betul. dikit langsung mau Ya, pindah-pindah ya. ya. Jadi Ini bangun hubungan aja dengan orang itu. Ya, jadi siapa tadi yang dekat dengan petani, Sadra? Saya dekat dengan petani. Oh, gitu ya. Kamu itu jawabnya oke juga. Oke. Saya itu Bro mah yang merakyat. tadi bertanya itu ya, silakan kontak Sadra ya. Beliau ini cukup dekat dengan petani. Oke ya, ini Saya clue dulu saya punya aja ya. punya tim yang Carilah petani. orang-orang, jadi kayak petani. Petani ini beli benih atau beli pupuk atau beli apa sama siapa ya? Banyak dong orang kenang petani kan? Masa sedikit ya kan? Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Sadra ya. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini ya. Kalau dalam kondisi seorang pengusaha yang sudah menjalankan usaha lebih dari 10 tahun dan ingin menggeluti bisnis MLM, apa yang biasanya menjadi motivasi utama untuk menekuni bidang ini? Jadi dia mau garap pengusaha. Hot button pengusaha apa sih? Ini menarik. Ya. Hot button seorang pengusaha ini kan dia udah punya bisnis sendiri. Nah, kita nggak tahu ya pengusaha ini pengusaha sukses nggak? Uangnya udah cukup nggak? Karena belum tentu loh seorang pengusaha uangnya udah cukup kan? Belum tentu. Bisa jadi pengusaha ini belum mapan juga, masih fight, belum terlalu bagus income-nya. Mungkin bisnisnya lagi turun. Kita kan nggak tahu. Makanya kalau kita tawarkan dia bisnis MLM, belum tentu dia nggak mau. Tapi hot button-nya apa selain uang? Ya bisa jadi uang juga. Selain itu, hot button buat seorang pengusaha biasanya itu adalah penghargaan. Kalau ini pengusaha uang udah nggak masalah ya. Jadi kalau uangnya udah banyak, belum tentu juga dia nggak butuh duit ya. Kita juga banyak ketemu pengusaha yang udah sukses, bisnisnya di mana-mana. Tapi begitu ditawari MLM, ada peluang untuk dapat income lebih besar, mau juga. Oke, jadi jangan ini ya. Jangan kita menebak-nebak, dia udah nggak butuh duit. Jangan. Belum tentu. Siapa tahu motivasi utamanya adalah uang. Nah, kalau misalnya dia udah nggak butuh duit lah, artinya bukan nggak butuh duit, artinya dia udah cukup lah. Ya, motivasi lain yang bisa mendorong seorang pengusaha adalah penghargaan atau bantu orang. Ya, bantu orang. Ada tahu Robert Kiyosaki kan dia bisa positif MLM karena salah satu temannya seorang kontraktor developer perusahaan, bukan kontraktor, developer properti sukses di Amerika, tiba-tiba jalanin MLM.
Itu membuat heran kan si Robert Kiyosaki. Dia tanya ke temennya ini, namanya Bill ya. Dia bilang, Bill, kenapa kamu join MLM? Apakah bisnismu lagi nggak oke? Terus si Bill bilang, bisnis saya masih oke dan saya baru bangun 2 apartemen. Saya join MLM karena kalau saya jalanin properti saya, nggak banyak teman bisa kerjasama karena modalnya gede. Saya join MLM karena MLM modalnya kecil. Saya bisa ajak lebih banyak orang untuk kerjasama dengan saya. Nah, jadi bisa juga untuk bantu orang. Ya, jadi motivasi utama untuk seorang pengusaha bisa jadi adalah duit, atau penghargaan, atau membantu orang. Ya, tapi Anda jangan berasumsi ya. Tanya, yang paling bagus itu tanya. Siapapun juga Anda tanya aja. Kan kita punya flip chart ya, yang ada 10 prioritas utama. Tanya aja, dari 10 hal ini mana yang paling menarik untuk Bapak? Mana yang paling penting untuk Bapak? Tanya aja ya. Makanya nanti di bagian ini ya, di bagian tanggal 8 Mei ini teman-teman perlu hadir karena people skill itu yang kita bahas. Jadi sebagai seorang distributor MLM itu kita bukan hanya harus pintar presentasi, pintar bicara. Ada yang lebih penting lagi dari itu, yaitu pintar bertanya. Nah, nanti pintar bertanya dan pintar mendengar. Karena kita harus tahu dia itu butuhnya apa walaupun dia seorang pengusaha. Nah, nanti dari sanalah kita akan mengetahui dia mau jalankan bisnis MLM atau dia hanya mau menggunakan produk. Oke. Bila ini ada pertanyaan dari saya ya. Bila prospek sibuk atau berada di luar kota, cara follow up prospek melalui WhatsApp apakah efektif? Kalau hanya lewat WhatsApp chat gitu nggak efektif. Ya, jadi Anda sangat kami sarankan video call, WhatsApp call tapi video call. Ya kalau di luar kota atau Zoom, sehingga Anda bisa melakukan yang namanya startup. Oke, jadi kalau hanya sekedar chat sulit banget. Oke, itu. Jangan tanya saya. Kalau tanya saya akan jelaskan bahwa yang dekat dengan petani adalah saya dekat dengan petani. Oke, ini ada satu pertanyaan singkat ya. Pertanyaannya singkat, jawabannya juga singkat. Siang Pak, mau tanya, lebih efektif mana presentasi tatap muka offline atau online dengan memanfaatkan teknologi Zoom? Ya tentu saja dong. Offline dong. Ya. Tatap muka tentu saja ya. Pertanyaan Zoom berikutnya. itu terpaksa kita lakukan ya, terpaksa ya. Udah susah ketemu offline, orang yang nggak mau baru kita Zoom. Ya, Anda bisa bayangkan kan kalau Anda lakukan Zoom, kemudian ada yang prospek, kemudian dia on off-kan video, kita kan nggak tahu dia lagi dengerin kita atau tidak. Jangan-jangan dia lagi main sama anak-anak, kita presentasi terus kan? Nah, itu akan terjadi. Tapi kalau di offline nggak mungkin terjadi. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak. Nah ini pertanyaan sederhana nih. Aset dan omset bedanya apa? Yang paling mendalam untuk MLM. Omset itu kan adalah yang Anda hasilkan dari penjualan tim, perekrutan itu kan omset namanya. Tapi omset ini bisa turun bulan berikutnya kalau Anda tidak ada orang yang aktif. Sedangkan aset adalah omset yang terjadi dan itu udah stabil sehingga itu jadi aset. Ya, sesuatu yang menghasilkan uang kepada Anda terus-menerus, itu namanya aset. Udah jadi. Seperti itu loh. Omset yang stabil. Omset yang stabil. Dan omset yang stabil itu bisa terjadi kalau ada leader-leader di dalam tim Anda. Makanya kita perlu belajar tentang bekerja ke dalam. Mantap. Nyambung lagi ke network 3. Ya. Makanya teman-teman sekalian perlu hadir. Tapi saran saya nih ya, network 3 itu kan nanti tanggal berapa itu ya? Tanggal 21 kan, masih sebulan lebih lah ya. Jadi teman-teman sekalian masih bisalah Anda baca Road to Freedom, baca-baca tentang basic dulu, biar nanti sewaktu belajar di Network 43 udah nyambung nih, Anda udah ngerti basic skill-nya seperti apa, kayak gitu loh. Ini ada pertanyaan, Pak, mau nanya kalau kita presentasi ke orang yang ditunjuk prospek oleh member kita, sedangkan member tidak ikut jumpa, bukankah itu bisa jadi mereka asal tunjuk saja? Kita yang kerja belum tentu bisa closing. Maksudnya prospeknya asal tunjuk.
Ya makanya kalau Anda ikuti pembahasan basic skill atau apa yang ada di buku Road to Freedom lah ya, gimana cara follow up, gimana cara gali daftar nama, kita yang menentukan siapa yang mau dipresentasi. Ya, jangan biarkan prospek yang nggak punya pengalaman, Pak presentasi ini aja, jangan. Karena belum tentu itu adalah prospek yang bagus. Bisa jadi dia tunjuk adalah orang-orang yang pengangguran, punya banyak waktu, dia pikir itu cocok, padahal belum tentu cocok kan? Justru orang yang cocok itu adalah orang yang sibuk. Jadi kita yang menentukan siapa temanmu yang sibuk, siapa temanmu yang ambisius ya, siapa temanmu yang supel, punya banyak teman. Kita yang gali. Ya, nah mereka tunjuk nanti, oh ini orangnya, baru kita minta nomor teleponnya, gitu ya. Jadi itu namanya Pertanyaan, skill menggali daftar nama. Pak, gimana membina tim yang sudah panas nih? Atau sudah pandai merekrut, tapi diarahkan ke core-nya itu agak sulit. Diarahkan ke core sulit. Jadi Udah bisa aktif. merekrut tapi diarahkan ke core sulit. Nah, sebenarnya ya di sini Anda udah bisa kerjasama dengan upline. Kalau misalnya upline ada satu visi, Anda bisa minta upline yang mengarahkan. Kenapa? Karena kenapa mereka Anda ngomongin suruh core belum tentu nggak mau, karena udah terlalu dekat dengan Anda. Jadi downline itu kalau udah terlalu dekat dengan kita, itu kita ngomong apapun juga nggak mau dengar lagi. Disitulah Anda butuh alat, tools. Itu yang namanya bekerja pintar. Oke? Bekerja pintar untuk memasukkan orang jadi memasukkan orang ke sistem dan jadi core, jadi leader, itu butuh pihak ketiga. Disitulah Anda menggunakan upline Anda gunakan buku, Anda menggunakan aplikasi, misalnya NG Pro audio video, atau Anda gunakan seminar, training. Ya, jadi pihak ketiga. Saya kayaknya udah pernah bahas ya itu ya. Apa ya judulnya? Pernah dong. Orang yang tepat. Betul ya? Mencari orang yang tepat. Orang yang tepat. Nah, itu di sana saya akan ada kasih contoh. Akan ada orang-orang yang seperti contoh tadi, ya, dia itu menghasilkan omset gede, tapi waktu dimasukkan ke sistem dia nggak mau. Ya, tapi dia itu aktif banget mencetak omset. Jadi lebih ke jualan produk. Nah, Anda perlu people skill waktu mengarahkan orang itu untuk menjadi core. Anda jangan paksa juga. Kalau paksa, dia malah akhirnya nggak mau menghasilkan omset sama sekali gitu loh. Lanjut. Nah, orang yang bertanya tadi, ya, Pak, saya sudah punya leader yang udah hot, bukan leader lah, maksudnya orang member yang sudah hot, tapi nggak mau masuk ke sistem. Oke? Nah, Anda sudah ngerti nggak masukin orang ke sistem? Pernah ikut nggak Network 2 kemarin? Aku udah. Atau udah belajar belum? Udah. Aku yang bicara kemarin. Oh, jangan gitu. Bukan tanya saya ya. Aku jadi marah ke kamu ya. Maksudnya, pertama, Anda sendiri harus belajar bagaimana cara memasukkan orang ke sistem, gunakan startup, gunakan pihak ketiga, ya, alat bantu. Tapi kalau Anda sudah lakukan itu, mereka tetap nggak mau masuk ke sistem, Anda mesti rekrut orang lain, cari orang yang mau masuk ke sistem. Yang Sadra tadi bilang, nggak semua mau. Nah, saya juga tergelitik untuk bertanya ke orang yang bertanya tadi, yaitu berapa banyak sih leader Anda yang hot itu, ya, yang kata Anda sudah bisa presentasi, sudah bisa merekrut, tapi nggak mau masuk ke sistem, berapa banyak? Ada 10 nggak? Atau hanya 5? Ya, kalau cuma 5 atau di bawah 5, Anda harus nambah lagi. Jadi biasanya kalau Anda rekrut 10 orang ya, 5 mau aktif, dan yang betul-betul serius mau jalan masuk ke sistem tuh mungkin 1 atau 2. Ya. Jadi jumlahnya banyak nggak? Kalau jumlahnya belum banyak, mungkin sekarang Anda harus rekrut lebih banyak. Sadra, muka saya blur loh. Saya udah tahu dari tadi. Kenapa ya? Wajah kamu itu kebingungan. Ya, kenapa blur dia? Enggak, dia fokus, kadang fokus. Ya, kenapa itu? Coba. Kamu bicara. Halo? Ya. Jadi kok dia blur di mana? Enggak kok, sekarang aman. Aman ya? Beda sih soalnya kualitas kameraku sama kamu. Kameraku juga rekomendasi kamu. Oh iya. Lu yang pasang juga. Oh iya, lu udah nggak ngerti pasangnya. Udahlah. Kalau misalkan masih blur, itu foto keluarga yang di belakang itu ya ditelungkupkan lah. Tapi enggak mungkin itu, karena dia jauh banget sih. Gitu ya.
Heeh. Ya, kamu jangan ngambek dong. Masa tiba-tiba off-kan video dan audio. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Pak Suprato menghilang dia. Bisa Aku hilangkan. Aku mau lihat nih ya. Setelah saya hilangkan itu masih nggak dia ngeblur gitu. Oke, ada pertanyaan apa lagi kamu? Biasa di akhir presentasi kan kita minta prospek untuk tidak share proyek ke siapapun juga. Sebab nanti kan kamu belum paham, nanti ditanya beberapa hal malah kamu nggak ngerti. Ternyata ada prospek yang share ke orang tua dan sebagainya. Akhirnya dia chat, memutuskan untuk bergabung, untuk tidak bergabung dengan berbagai pertimbangan. Kan gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa gitu? Apakah ada yang perlu diperbaiki kata-kata kita atau gimana? Ya, kamu jawab. Ya, walaupun kita udah sampaikan, tetap aja ada orang yang seperti itu, gitu loh. Jadi kita nggak bisa menghindari. Itu artinya kita itu berupaya mengontrol apa yang dia mau lakukan. Yang penting teman-teman kita kasih tahu dan ya kalau dari penjelasan Ibu itu udah benar sih. Kalau jangan sampaikan dulu ya, karena nanti kalau misalkan ditanya Anda kan nggak bisa jawab seperti itu kan. Nah, Anda cukup nanti Anda pelajari aja. Kalau ada pertanyaan langsung chat ke saya ya. Nanti besok 2 hari lagi kita kontak. Nah, ada pertanyaan silakan tanya ke saya kan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan sudah Anda lakukan, tetap saja orang itu ngomong ke orang lain, ya udah apa boleh buat. Nah, bisa kita lakukan dengan meminimalkan itu terjadi adalah memberikan beberapa paket informasi kepada si prospek. Ya bisa jadi berupa video tentang produk-produk Anda, video tentang marketing plan atau konsep bisnis, sehingga nanti sewaktu dia mencoba ya tergelitik untuk menjelaskan ke orang lain, ya siapa tahu dia men-share video itu kepada orang itu sehingga orang itu bisa melihat. Itu satu yang bisa Anda lakukan. Itu menurut saya ya. Yang kedua adalah kalau ini udah terlanjur, kita tanya gitu loh ya. Orang yang udah dikasih tahu misalkan apakah itu orang tua atau pasangan, bisa nggak saya punya kesempatan untuk ceritakan ya tentang bisnis ini kepada mereka. Seperti itu. Nah, kita bisa minta seperti itu tambahannya. Ya. Saya punya tips ya. Jadi kalau kita udah jelaskan ya, kasih alasan yang tepat ke prospek yang kita presentasi ya, kita akan ketemu lusa. Tapi mohon kamu simpan prospekmu dulu ya. Prospekmu jangan kamu presentasi dulu. Jangan kamu kasih tahu mengenai bisnis ini. Kenapa tahu nggak? Saya kasih tahu dia dulu ya. Alasan harus benar. Ya, saya kasih tahu kamu. Kenapa tahu nggak? Karena kalau kamu tanya mereka, ya, dan mereka ternyata sudah pernah dengar bisnis ini dari info yang nggak benar, mereka udah tutup pikiran. Nanti sulit saya ketemu mereka. Jadi simpan dulu ya. Kamu pelajari dulu. Sebelum Rabu kamu kamu ada pertanyaan apapun kamu catat dan jangan nanya orang lain. Simpan prospekmu biar nanti saya yang presentasi prospekmu. Nah, nanti hari Rabu saya akan jawab keberatan-keberatanmu. Sekaligus mengajarkan bagaimana cara memulai bisnis ini dengan benar. Ya, kita ngomong kayak gitu. Jadi alasannya harus benar. Simpan prospekmu, jangan habiskan dulu. Nanti kalau mereka negatif, saya susah untuk masuk. Nah, walaupun kita udah persiapkan seperti itu, tiba-tiba sebelum Rabu dia telepon, dia bilang, nggak jadilah, aku nggak jadi join deh. Karena saya udah tanya ke om saya udah tanya ke tetangga, sudah tanya ke teman saya, ternyata mereka bilang bisnis ini oke, bla 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 gitu ya. Atau kadang-kadang mereka nggak ngomong. Ya. Belum tentu loh mereka ngomong, belum tentu mereka akan ngomong, saya udah tanya ini, belum tentu. Kadang-kadang mereka tiba-tiba batal aja, nggak mau ketemu. Nah, kalau saya, orang yang baru saya presentasi tiba-tiba udah janji follow up batal, saya akan tanya dia. Ya, dia nggak mau ngomong, dia tanya siapa aja, dia nggak ngomong. Saya akan tanya dia, kamu sudah cerita bisnis ini ke siapa aja? Gitu ya. Jadi belum tentu mereka ngomong. Saya akan tanya, kamu udah cerita bisnis ini ke siapa aja? Oh iya, ke teman dekat aja sih, dia bilang. Terus informasi apa yang kamu dapat dari mereka? Sambil senyum-senyum aja, kita senyum-senyum gitu kan. Sambil pegang pisau ya. Informasi apa yang sudah kamu dapat ya? Nah, nanti dia akan cerita gini. Nah, atau kalau misalnya bilang, saya dapat info dari si ini jelek semua. Nah, santai aja kita bilang, oke.
Kamu sudah dapat informasi dari orang-orang yang tidak mengerti bisnis ini. Ya, mereka dapatnya bukan dari sumber yang tepat. Itu sebabnya kemarin saya ingatkan kamu jangan cerita ke mereka dulu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, sekarang saatnya kamu mendapat informasi dari orang yang menjalankan bisnis ini, dari saya. Udah siap kita ketemu? Nah, udah gitu aja ya. Jadi santai aja. Kalau mereka batalin, mereka negatif karena dengerin dari orang lain, Anda tanya mereka, sudah dengar dari siapa aja, informasi apa aja, sambil senyum-senyum. Oke, Anda sudah tahu informasi dari orang yang nggak menjalankan bisnis ini, dari orang-orang yang gagal. Saatnya sekarang Anda mendengarkan dari sumber yang tepat. Kalau Anda mau sukses kuliah di sebuah universitas, masa kamu dengerin dari orang yang drop out, dari orang yang nggak lulus? Dengerin dari orang yang drop out atau dari orang yang lulus? Dari orang yang lulus dong, ya. Makanya Anda harus dengar dari sumber yang tepat. Udah gitu aja, ya. Iya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Kita masih Ada. punya Ini. waktu 50 menit. Ini ada, ya. Sebentar. Ini ada 3 ya. Misalnya setelah gali daftar nama prospek, keluar 25 nama dan ada 8 orang terbaik yang kita langsung lakukan phone on tree. Kalau misalnya 8 orang tersebut setelah dipresentasi tidak sampai di step gali daftar nama phone on tree, janji presentasi dan tidak mau bertemu lagi untuk follow, apakah kita kembali booking waktu dengan prospek untuk melakukan phone on tree dengan sisa 17 nama yang ada di daftar nama prospek atau bagaimana? Kalau masih punya waktu. Ya, dalam proses Anda melakukan ini kan Anda nggak cuma berharap dia kan, Anda kan presentasi yang lain juga dengan cara yang sama. Nanti Anda akan dapat orang-orang yang, jadi kalau ini ya 25, 8 orang terbaik Anda phone on tree, ketemu 8 orang terbaik itu harapan kita adalah salah satu ada yang hot di situ untuk diteruskan ke bawah lagi. Jadi kadang-kadang kita udah nggak punya waktu untuk kembali lagi ke orang yang punya 25 daftar nama, 8 itu kita prospek nggak ada hasilnya, nggak ada waktu lagi kadang-kadang kita garap 17 orang itu. Kecuali Anda nggak punya prospek lain. Ya, cuma berharap sama dia aja ya. Mau tak mau, Anda gunakan waktu Anda untuk garap 17 lagi ya. Biasanya ya itu nggak sempat lagi. Kita udah garap, mungkin udah dapat orang yang bagus, atau yang mungkin prospek yang lain lebih oke lagi ya. Siang, Pak. Oh, bukan. Tanya dong, Pak. Kalau hari ini bisnis lagi ambles, tidak ada jalankan MLM dan masih baru, bagaimana meyakinkan calon baru kalau MLM ini punya peluang, sedangkan saat ini kondisi kita lagi nggak bagus. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda jalankan MLM, start dari awal, bisnis kita belum bagus, jangan tampil seolah-olah diri kita orang ngandalin diri kita sendiri. Jadi andalkan orang di belakang Anda. Ya, jadi jangan tampil sebagai orang yang sukses, orang yang expert, tapi gunakan tim di belakang Anda. Makanya support system itu penting. Anda kan punya support system, upline, oke? Nah, itulah gunanya. Jadi jangan tampil. Kok diri kita belum berhasil, kita mau ngajak orang dengan bukti kesuksesan kita sendiri ya susah. Gunakan kesuksesan upline. Ya. Yes. Udah makin Pak, lama makin pintar. Ya, Pak, Bagus dulu itu. Sempat muntaber. Muntaber itu mundur tanpa berita. Oh, bukan penyakit ya? Bisa juga. Muntah darah. Nah, belasan tahun yang lalu sempat muntaber ya, dan sekarang mau rejoin dengan upline yang berbeda. Join ulang dengan upline yang berbeda. Bisa tidak, Pak? Ini MLM apa ya? Nah, kalau MLM yang sama, harusnya punya aturan kan? Kalau orang itu join dan tidak aktif berapa bulan, ya 6 bulan biasanya. 6 bulan sampai setahun ya. Ya, setelah masa 6 bulan atau setahun itu udah lewat, orang itu sudah boleh join ulang dengan catatan dia mengajukan surat pengunduran diri untuk MLM yang untuk ID dia yang sebelumnya. Ya, jadi udah boleh mengundurkan diri baru join ulang. Kalau belum mengundurkan diri, siapa tahu titik ID tersebut masih dianggap sah oleh perusahaan, nah itu bisa diklaim oleh upline yang sebelumnya. Ya harus cek lah ya dengan perusahaan MLM tersebut karena pasti ada aturannya ya. Yes. Jadi Bapak atau Ibu coba aja. Tapi ada MLM yang dia itu kan harus perpanjang kan, tiap tahun perpanjang. Artinya kalau setahun udah nggak perpanjang berarti
sudah nggak ada. Nah itu Anda mau join ke siapapun juga ya bisa gitu loh. Tapi ada yang dia itu berlaku selamanya seperti itu. Jadi Anda harus tanya ke perusahaan MLM Anda ya, aturannya itu seperti apa. Oke, siap, siap. Siap, Pak Sadra. Oke, bagus. Jadi, siapa yang dekat dengan petani? Saya dong. Oh, Saya punya tim petani dulu. ini ada pertanyaan nih. Mhm. Permen apa, Pak, yang paling besar? Nah, ini mulai nggak serius lagi. Anda lihat ya di buku Road to Freedom halaman 136. Ada tuh. Ada ya? Ada Coba dibahas aku lihat ya. Permen terbesar itu apa dan kenapa dia besar dan bagaimana caranya dia membuat permennya itu besar. 36. Saya cari. Oh iya ya. Benar kan? Tahu jawabannya. Ada. Salah satu keajaiban dunia. Ya. Di dekat Magelang. Itulah candi terbesar. Ya. Biar Oh iya ya benar. Candi Borobudur. Candi Borobudur ya. Ya. Dan Anda tahu di Inggris ya, di Inggris itu monyet itu bisa manjat pohon. Pohon apa? Pohon-pohon semuanya dia bisa manjat kalau di Inggris ya. Kalau di Monyet di Inggris itu bisa memanjat pohon. Kalau di Indonesia, monyet itu bisa melakukan apa aja? Wah, luar biasa informasinya. Nah, ini ada pertanyaan. Apa? Kalau jadwal follow up itu maksimal 2-3 hari setelah presentasi. Tapi biasanya jadwal prospek tidak memungkinkan karena di beberapa hari ke depan sehingga dia di follow up itu di minggu kedua atau seminggu kemudian. Apakah itu tidak apa-apa? Atau ada hal yang bisa kita lakukan? Itu sangat berbahaya. Sebuah pelanggaran hukum yang harus kita laporkan ke Bareskrim. Ya udah, apa boleh buat. Kan aturannya ya. Idealnya itu kalau Anda presentasi, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan di saya ya. Jarak prospek ke follow up tuh berapa hari? Ini ada pertanyaan gitu ya. Jadi dari Anda presentasi ke follow up itu idealnya jangan lebih dari 3 hari. Oke. Bila perlu besok atau lusa atau paling lambat 3 hari. Oke. Itu idealnya. Kenapa? Masih hot. Kalau makin panjang dia udah lupa ya waktu kita gali impiannya apa atau sesuatu yang masih dia pikirkan yang membuat dia tertarik itu udah hilang, udah agak susah Anda meng-closing seseorang kalau Anda follow-up-nya kelamaan. Tapi kalau kondisi prospek nggak mengizinkan ya apa boleh buat. Saya pun pernah kadang-kadang 2-3 hari bukannya prospek yang ini saya sendiri yang nggak ada waktu gitu loh. Ya. Nah, terpaksa. Apa boleh hari buat keempat, kan? Hari kelima, atau ada yang minggu depan terpaksa baru ada waktu. Apa boleh buat? Bahkan saya pernah follow up orang itu sebulan kemudian. Karena nggak nemu jadwal, itu dia. Apa boleh buat? Cuman kalau bicara idealnya ya maksimal 3 hari. Bahkan ya kalau memungkinkan di hari yang sama juga setelah presentasi tak follow up juga bisa kalau memang waktunya masih ada gitu loh. Ya. Seperti itu ya. Jadi ya itulah bisnis namanya ya. MLM itu bukan textbook, artinya wah harus seperti ini, harus seperti itu. Kadang kita terpaksa harus fleksibel ya. Dan kalau memang kita punya waktu ya tetap aja kita follow up walaupun udah seminggu, walaupun udah 2 minggu seperti itu. Ya, ada pertanyaan. Menjawab. Katanya mau join besok, giliran ditanyain nggak jadi. Padahal sudah sama-sama deal. Bagaimana solusinya? Itu namanya PHP. Ya, PHP. Anda di PHP. Itu pizza itu, pizza. Pizza itu ada PHP. Benar ya? Ya. Apa? Pizza HP delivery apa ya? Kenapa kita bahas pizza? PHD. Oh ya itu PHD. Ya. Oh iya. Itu PHD, bukan PHP. Sorry. Itu PHP ya. Apa boleh buat? Anda di PHP. PHP itu kan hanya bagian dari penolakan, intinya ya PHP. Makanya kita itu kalau ada prospek yang dia tuh udah janji muluk-muluk seperti ini, seperti Anda
mau happy boleh, tapi nggak usah happy-happy banget lah ya. Sebelum dia transfer itu belum sah. Oke, bagi kita mah udah biasa ketemu orang-orang yang seperti itu. Oh, udah bagus banget. Oke, seperti gitu aja. Sehingga kalau Anda ditolak, dia tiba-tiba menghilang, ya Anda nggak sakit hati banget. Ya, ini ada pertanyaan nih. Follow up setelah presentasi, apakah harus dilakukan three-way call dengan mentor atau tim kerja begitu selesai presentasi di hari yang sama? Three-way call dengan mentor atau tim kerja. Ya, biasa kan kita three-way call dengan prospek, dengan temannya prospek ya, untuk bikin janji follow up, janji presentasi. Boleh aja sih. Apakah perlu three-way call dengan mentor atau tim kerja? Misalnya sambungkan prospek tersebut dengan upline-nya. Boleh aja, itu salah satu cara memasukkan orang ke sistem kan, memperkenalkan dia dengan tim kerja. Ya. Boleh aja. Anda yang penting lakukan edifikasi dulu ke upline tentang upline Anda. Jangan tiba-tiba, gua mau kenalin ke kamu upline-nya, tapi Anda nggak cerita tentang upline Anda gitu. Karena kan tujuannya itu adalah agar yang tadi Pak Suprapto bilang ya, dia itu lebih respect dengan peluang ini dan ada menandakan adanya teamwork ya, lakukan three-way call itu bisa dilakukan. Ya. Good. Ada lagi di tempatmu? Pak, kalau saya masih kerja, apakah bisa sukses kalau saya part-time jalankan bisnis ini? Oh, bisa dong. Udah itu dulu jawabanku. Ya. Gila. Singkat banget. Singkat banget ya. MLM itu adalah bisnis yang dirancang untuk bisa part-time jalaninnya. Ya, jadi gunakan waktu luang yang tidak produktif, misalnya waktu di luar kerja. Nah, itu yang saya lakukan. Saya 2 tahun pertama jalani MLM itu part-time. Bahkan Sabtu pun saya kerja setengah hari. Jadi saya gunakan waktu pulang kantor atau waktu libur untuk bangun bisnis ini. Itu pun saya bisa 40 presentasi per bulan. Ya. Kenapa? Karena saya full hard walaupun part-time. Jadi part-time itu paruh waktu ya. Kita jalankan nggak full time ya, tapi kita gunakan waktu di luar kerja. Bisa asal serius, itu betul-betul part-time. Kita sisihkan waktu tersebut untuk presentasi. Bisa, sangat bisa. Banyak sekali orang-orang yang sukses di MLM tadinya adalah seorang pegawai, ya karyawan ya, atau seorang pengusaha ya, dia punya bisnis sendiri yang dia masih urusin, tapi dia gunakan waktu luangnya untuk bangun bisnis MLM. Jadi sangat. Anda pikir orang yang full time pasti sukses di MLM? Banyak teman-teman saya yang full time malah nggak berhasil. Kenapa? Karena ada yang gini loh, terburu-buru untuk full time. Padahal dia masih kerja. Dan saya udah bilang, bro, bisnis kamu itu masih tidak menuntut kamu untuk full time di MLM gitu loh. Kamu coba lihat, prospek orang itu kalau di siang hari dalam 1 bulan paling berapa kali? Nggak nyampe 5 kali. Kebanyakan itu kamu malah lakukan home meeting bareng kita itu after office kan. Nah bayangkan kalau kamu full time, malah kamu dari pagi sampai sore itu nggak ngapa-ngapain, itu bikin kamu stres nanti, saya bilang. Selagi kamu masih bisa punya double job, kenapa harus cuma satu income gitu loh, double income kan, nggak mengganggu sama sekali, malah itu jadi kekuatan kamu waktu kamu jalankan bisnis ini. Anda bisa bilang, oh saya profesinya adalah ini gitu loh. Anda bisa gunakan profesi Anda sebagai pegawai saat jalankan bisnis ini jadi kekuatan, saya bilang. Dan terbukti ada yang nggak mau dengar, dia tetap maksa untuk full time, dan akhirnya nyesal, cari kerjaan lagi. Saya bilang, udah kamu cari kerjaan lagi lah, aku bilang gitu. Belum butuh kamu untuk full time. Padahal dia cerita di awal, nanti kalau saya full time itu saya nanti akan baca buku, saya akan lakukan prospecting, ini, itu. Pada kenyataannya tidak dilakukan. Itu dia. Jadi jangan terburu-buru untuk full time. Sebelum waktunya, konsultasi dulu. Kalau saya dulu konsultasi sama upline. Pak, gimana Pak nih dengan perkembangan bisnis seperti ini? Oke, boleh full time. Ya udah, baru full time. Ya. Ini ada pertanyaan. Saya punya downline yang user memakai produk. Apakah user juga harus kita follow up terus sampai mau aktif dan mencari orang yang baru saja? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi dia punya downline yang user. User itu berarti dia cuma pakai produk, nggak mau aktif. Apakah kita harus follow up downline tersebut sampai aktif? Kalau follow up downline tersebut, harus. Tapi sampai aktif, ya nggak juga. Kalau dia nggak mau, masa kita paksa-paksa?
MLM itu bukan bisnis pemaksaan. Ya. Jadi kalau Anda follow up downline Anda yang user, ajak mereka aktif, itu harus Anda lakukan. Tapi kalau mereka tidak mau aktif, Anda cari orang lain. Jangan maksa-maksa, ya. Jadi bukan follow up sampai aktif. Kalau follow up sampai aktif, Anda tungguin dia terus kan. Belum tentu dia mau, jangan dipaksa. Anda cari orang lain, ya. Walaupun banyak ya orang-orang yang awalnya itu dia dari pakai produk dan akhirnya aktif, ya. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kita itu tungguin, gitu. Kan Bagaimana? termasuk melayani pelanggan kan di core kan? Yes. Bagaimana kalau prospek bilang mau tanya suami dulu? Kamu jawab. Tanya suami dulu, tanya istri dulu, itu paling banyak ya. Tanya suami atau tanya pasangan itu sebenarnya 90% itu adalah penolakan halus, Bapak Ibu. Tepat. Ya, jadi jangan terlalu percaya amat. Nah, biasanya kita tanya, oke, ada itu namanya apa ya istilahnya? Aduh, satu istilah callback ya. Callback. Itu dia. Nah, biasanya kita tanya, Pak, biasanya kalau mau tanya suami atau istri, biasanya sih karena dua ini. Yang pertama, Bapak atau Ibu tidak tertarik sama sekali dengan bisnis ini. Yang kedua itu karena Bapak atau Ibu memang lagi nggak terlalu yakin di bagian-bagian tertentu kira-kira. Bapak yang di mana, nomor 1 atau nomor 2. Nah, ini dua pertanyaan yang biasanya saya tanya langsung. Jarang banget orang akan bilang, saya nggak tertarik sama sekali. Ya, biasanya mereka akan bilang, iya sih, saya ada beberapa hal yang saya masih belum yakin dan sebagainya. Nah, di sana nanti kita bahas, ya, memberikan jawaban-jawaban yang dia butuhkan seperti itu. Yes. Jadi kalau orang bilang mau tanya suami atau istri dulu, itu kemungkinan besar dia menolak halus. Makanya harus tanya, kalau Anda sendiri gimana? Kamu sendiri udah yakin belum? Ya, mengenai bisnis ini. Termasuk juga orang bilang, nanti saya pelajari dulu ya, nanti saya hubungi kamu. Ya, itu kira-kira sama aja, cuma bahasanya berbeda. Cuman kadangkala memang benar, itu dia mau tanya suami atau tanya pasangan. Nah, kita juga boleh tanya, oke, kapan ada waktu, saya yang bantu jelaskan ke pasangan tersebut. Gitu loh. Kalau memang dia itu benar-benar mau tanya dan itu bukan jadi alasan, dia pasti akan memperkenalkan. Gitu. Kalau dia masih alasan, ya bisa jadi kemungkinan sangat besar itu adalah sebuah penolakan halus. Oke. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang ini MLM itu di Indonesia banyak yang trauma oleh MLM. Menyikapi ke masyarakat yang paling pas itu gimana? Karena untuk MLM sekarang beda dengan MLM yang awal waktu booming MLM baru ada di Indonesia. Intinya menyikapi orang yang negatif sama MLM ya. Sebenarnya dari masa ke masa ya tetap aja. Iya. Jadi dari dulu sampai sekarang juga orang negatif MLM tetap ada. Cuman mungkin karena masih hot nih dengan kejadian ada beberapa bisnis MLM yang menjual produk trading yang kemudian scam dan mengakibatkan banyak orang dirugikan. Nah, itu ya mungkin membuat akhirnya MLM itu disamakan dengan skema Ponzi. Ya disamakan dengan money game. Ya, saat ini ya. Ya. Kalaupun saat ini tidak ada kasus skema Ponzi yang scam, tetap aja ada orang negatif terhadap MLM. Ya. Kita jelaskan aja bahwa MLM yang benar itu berbeda dengan skema Ponzi. Kalau skema Ponzi kan nggak menjual produk yang berkualitas. Dan juga pembagian bonusnya benar-benar dari jual produk. Bukan dari mengumpulkan uang. Bukan dari uang masyarakat dikumpulkan tuh bayar bonus yang di atas. Bukan itu. Kan kalau itu baru namanya skema Ponzi. Jadi kalau skema Ponzi itu sangat bergantung pada jumlah orang yang masuk. Kalau jumlah orang yang masuk tersebut nggak sebanyak itu, perusahaan sanggup nggak bayar bonus? Pasti scam. Kenapa? Karena uang masuk berkurang. Tapi kalau MLM yang benar, walaupun orang yang masuk itu stop sama sekali, perusahaan tetap masih bisa jalan dan tetap tidak scam. Karena kalau nggak ada omset ya nggak ada bonus, kan cuma itu doang, ya. Ya. Tinggal kita kasih pengertian aja. Ingatlah kalau kasus ini udah lewat, kasus skema Ponzi yang lagi hot terakhir ini, kalau udah lewat, katakan 6 bulan ke depan, setahun ke depan, tetap aja ada orang negatif dengan MLM. Ya. Nah, kalau ketemu orang yang negatif sama MLM,
Anda tinggal tanya dia, oh, Bapak pernah ngalamin apa di MLM yang membuat Bapak trauma? Coba Bapak cerita dong. Gitu. Minta mereka cerita aja. Saya nggak akan tawarin Bapak kalau Bapak negatif sama MLM. Jadi yang penting sikap Anda. Ingat teman-teman, Anda tidak bisa memaksa orang untuk join sesuatu yang dia nggak suka. Termasuk MLM. Walaupun Anda lihat MLM Anda sebagus apapun, jangan pernah maksa orang. Inilah kadang-kadang terlalu maksa. Orang negatif kita paksa, kita nggak menghargai pendapat orang, maksa-maksa, buat mereka nggak nyaman, sehingga mereka malah menjauh dari Anda. Ya. Jadi santai aja, izinkan orang punya pendapat yang berbeda. Sama seperti Anda mau kuliah di kedokteran, ingat nggak semua orang mau kedokteran. Nggak berarti kedokteran itu jelek. Jadi kalau ketemu orang yang negatif sama MLM, sikap kita terbuka. Kita tanya, Pak, tolong dong kasih saya inputan kira-kira pengalaman MLM negatif apa yang Bapak alami. Ya, siapa tahu ini bisa jadi masukan buat saya juga. Gitu aja, dengerin aja. Oh, dan Anda amati, oh orang ini negatif MLM karena ini. Gitu. Dan jadilah temannya dia. Dan selalu pegang prinsip, kalau kamu nggak mau, saya nggak akan paksa. Tapi kalau ada informasi yang menarik, seperti ini, kamu terbuka nggak untuk dengerin? Gitu aja. Jadi kalau kita tidak memaksa, ya orang itu lebih mau terbuka. Orang itu nggak mau aja karena, aduh nanti lu dikasih harapan dikit, lu ngejar-ngejar saya. Orang nggak nyaman dengan cara itu. Ya. Bahkan saya sering kali, saya janji, kalau kamu nggak suka MLM, walaupun saya udah jelaskan, tetap nggak suka, saya nggak akan ganggu kamu. Ya, oke nggak? Fair nggak? Jadi orang biar tenang gitu. Jangan ngejar-ngejar, percuma Anda maksa orang. Ya. Dan kalau dia negatif, udah jalin hubungan yang baik. Karena nggak selamanya dia negatif. Bisa jadi 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, 7 tahun lagi, 20 tahun lagi, 70 tahun lagi, 90 tahun lagi. Cukup. Ya, suatu saat bisa aja kondisinya berubah. Oke? Jadi santai aja. Kalau dia nggak mau, Anda cari orang lain. Ingat, senegatif-negatifnya MLM, meskipun seperti saat ini diserang oleh skema Ponzi, money game, tetap ada orang yang positif. Ya. Ada yang tanya, ini beberapa waktu yang lalu, bukan pertanyaan di sini ya, Pak Suprapto, apakah MLM masih hot saat ini? Pandemi kan sudah lewat nih, ya. Sekarang kita udah mulai banyak ketemu offline, kelihatannya ya mudah-mudahan. Nah, ini udah nggak ada gelombang-gelombang berikutnya, ekonomi maju, ya berkembang. Nah, kira-kira MLM masih hot nggak? MLM adalah bisnis yang hot di masa apa aja. Terlebih di masa pandemi atau krisis ekonomi. Di masa krisis ekonomi banyak usaha nggak jalan, banyak orang di PHK, ada lebih banyak orang lagi tertarik dengan MLM. Tapi walaupun ekonomi lagi maju, nggak dalam krisis pun, tetap banyak orang tertarik MLM. Tetap akan ada. Kenapa? Karena banyak orang yang hidupnya nggak nyaman. Betul nggak? Itulah sasaran kita. Jadi prospek kita itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak nyaman. Entah dia sebagai karyawan, bahkan bisa jadi loh, seorang pengusaha nggak nyaman juga. Makanya ada pengusaha-pengusaha yang meskipun uangnya banyak, tetap tertarik dengan MLM. Kenapa? Karena belum tentu mereka dapat penghargaan, belum tentu mereka bisa bantu lebih banyak orang, tapi dengan MLM dia bisa bantu orang. Dengan MLM dia bisa mendapat penghargaan. Ya. Jadi teman-teman, selama ada orang yang hidupnya nggak nyaman, itulah target pasar kita. Banyak orang yang masih membutuhkan bisnis MLM. Walaupun sekarang ekonomi nanti akan berkembang makin bagus, tetap aja MLM tetap oke. Jadi makanya MLM itu adalah bisnis yang paling keren Bapak Ibu. Kenapa? Karena selalu walaupun mau krisis, mau ekonomi maju, MLM tetap akan jalan. Ya. Ini saya kasih beberapa update ya buat teman-teman sekalian. Anda lihat ya. Ini data terbaru di tahun 2020 untuk omset penjualan MLM di tahun 2020 itu 2.000 triliun ya di masa pandemi. Oke, Anda bisa bayangkan 2.000 triliun di tahun 2020. Aku sulit sih bayangkan kayak gini. Ya, nggak bisa lah. Ya. Dan total distributor
itu 125 juta. Jadi ada 125 juta orang yang bergabung di MLM. Ya memang sebagian besar itu hanya pengguna produk ya. Seperti itu. Dan Anda lihat top 10 itu nomor urutan 10 itu Taiwan. Indonesia nggak masuk. Dan Anda lihat ini negara-negara maju. Jadi negara maju itu identik dengan bisnis MLM yang berkembang. Indonesia itu 200 juta lebih penduduk dan kita nggak masuk top 10. Saya pernah hitung ya, dengan omset Taiwan aja kita kalah jauh gitu loh. Padahal negara kita itu jauh lebih besar daripada Taiwan. Artinya apa? Peluang masih sangat-sangat besar di Indonesia. Nah, yang perlu kita lakukan adalah Anda jadi profesional. Jangan ketemu produk jualan tok. Kalau jualan tok, nggak usah jalankan MLM. Cari produk, jual di marketplace saja. Nah, banyak nih teman-teman di Indonesia itu masih belum memanfaatkan marketing plan dari perusahaan MLM dengan maksimal. Gitu loh. Sayang banget. Makanya dimanfaatin kerjasama dengan networking guru, ikutin trainingnya, berlangganan NG Pro, dan asah diri Anda menjadi jauh lebih profesional lagi. Itu yang harus kita lakukan. Oke, Sadra, pada kesempatan ini ya saya lihat pembahasanmu tadi. Saya Pada kesempatan ini ya. Ya, pada kesempatan ini. Oke, formal kali kau. Biasa aku bahasa-bahasa formal sekarang. Ini. Apa-apa? Selling or networking. Tapi saya nggak mau bahas itu. Saya mau bahas bahwa pelaku MLM di seluruh dunia lah. Ini saya bahas Indonesia ya. Sama aja di seluruh dunia sama ya. Pelaku MLM itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang hanya jualan aja, nggak peduli dengan pendidikan. Hajar aja, yang penting omset bonus. Ya. Bahkan bukan hanya pelakunya, banyak ownernya sendiri kayak gitu. Yang penting omset aja, nggak perlu ya namanya pendidikan, nggak perlu yang namanya sistem. Ada kelompok seperti ini, tapi ada kelompok yang lain, kelompok yang peduli dengan edukasi, kelompok yang mau belajar, kelompok yang mau membangun jaringan, mau menciptakan duplikasi. Nah, ini adalah kelompok yang ingin berkembang, yang pengen timnya maju. Ingat ya Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita ingin membangun jaringan, ilmu training produk, cara jualan saja itu nggak cukup. Tapi terutama ilmu manusia. Makanya Robert Kiyosaki bilang, alasan nomor 1 kenapa dia rekomendasi MLM, karena pengembangan diri, tipe skill yang kita pelajari. Kalau kita nggak berkembang tipe skillnya, percuma Bapak Ibu kita nggak akan punya jaringan yang gede. MLM itu bukan bisnis jualan saja. Jualan itu cuma bagian di dalam MLM. MLM itu bisnis mencetak leader. Dan kita yang harus berkembang dulu. Ada namanya leadership hukum katup. Nah, ini yang tidak dipedulikan oleh orang-orang yang hanya menciptakan omset aja. Ngapain belajar? Ngapain kita ikut training? Nah, jadilah pebisnis MLM yang peduli dengan edukasi. Yang bangun dengan benar. Karena Anda kalau pengen passive income, Anda harus mencetak banyak leader di jaringan Anda. Omsetnya gede, tapi leader yang hebat nggak ada di jaringan Anda juga nggak akan tenang, Bapak Ibu. Sekarang gede, bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan. Bangunlah dengan benar. Ya, selling or networking, ya dua-duanya, Bapak Ibu. Dan edukasi itu jauh lebih penting. Ya, makanya berkembang. Ya, people skill ya nanti training berikutnya people skill, kemudian network 3 itu adalah membangun kedalaman, kestabilan. Dan nanti network part 4 ya kita akan bahas tentang leadership. Wih, keren. Wow. Jadi teman-teman yang subscribe NG Pro ya Anda akan bisa ikut free ya untuk training yang network 3 dan juga training network 4 tentang leadership itu free. Ya, MLM itu leadership. Ya, jadi Anda berkembang, Anda belajar untuk meningkatkan katup leadership Anda ya. Dan nanti tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu ada satu pengumuman yang Anda tunggu-tunggu selama ini akan kita sampaikan. Oh, iya. Makanya kenapa penting perlu Anda semuanya perlu hadir nih tanggal 8 nih ya. Kita cetak rekor lagi ya untuk 1000 peserta nanti tanggal 8. Oke ya teman-teman ya. Jadi Anda infokan ke semua tim Anda yang Anda butuh, yang Anda care untuk mereka itu bisa berkembang kepribadian. Karena kita bahas tentang pengembangan diri kan nanti hari tanggal 8 ya. Jadi Anda infokan ya, Anda infokan tim Anda untuk bisa gabung. Tapi jangan infokan ke prospek. Prospek bingung, ini produknya kapan dijelaskan? Gak ada produk, Bos. Kita bicara pengembangan diri. Sadra, hey, apa? Ada yang bertanya tentang cara subscribe
NG Pro? Cara subscribe NG Pro itu pertanyaan bagus. Coba kamu jelasin ya. Jadi kalau Anda subscribe NG Pro sebagai platinum atau profesional 6 bulan atau setahun, Anda bisa ikut training network kita free ya, network 3, network 4 free. Dan juga nanti Anda akan dapat banyak yang free yang lain. Ya, bukan hanya sampai di sini aja, tapi seterusnya akan ada training-training yang khusus free hanya untuk subscriber. Kalau yang non-subscriber harus bayar. Bahkan nanti ya, yang surprise-nya untuk tanggal 8 kita akan umumkan training berikutnya, itu juga ada keistimewaan buat NG Pro subscriber. Ya. Oke, Sandra, kamu jelasin dulu deh. Bentar ya. Ini saya akan login dulu langsung biar teman-teman langsung melihat ini. Bentar ya, sabar. Sandra, ini rambutmu kena ini gores ya? Iya, kemarin loh. Sama ini tanding Muay Thai. Di kick gitu loh. Jadi akhirnya jadi tegores gitu. Oke lah. Nah, nih tak kasih lihat. Saya mah orangnya baik. Akan kasih lihat nih. Ya udah. Oke, ini ya. Ini saya bukanya itu dari ngpro.id ya, di website. Oke. Nah, setelah itu Anda scroll ke bawah subscriptions ya, atau di sini yang di sini juga bisa ya. Anda subscribe. Anda mau ambil paket apa nih? Misalkan ya, best value sih kami sarankan 800.000 ya, sehingga Anda hematnya 1 juta. Bebas aja ya, Anda mau paket apa. Kalau Anda mau ikut yang NG Pro bisa free, Anda gabungnya itu ngambil paket platinum atau yang ngambil profesional. Contoh lah ya, contoh platinum ya. Anda nanti scroll ke bawah kayak Anda belanja di Tokopedia aja gitu. Nah, ini langsung keluar nih 500.000, lanjutkan. Ya udahlah, lanjutkan, siapa takut kan gitu kan. Anda harus ngomong gitu, lanjutkan, siapa takut. Nah, nanti dia keluar di sini shopping cart. Anda check out. Ya, Anda check out. Nah, Anda klik duitku. Keluar tuh, Anda mau bayar pakai apa nih? Credit card, BCA virtual account, Kiris Shopee Pay, atau OVO? Ada nih sekarang OVO. Anda klik OVO ya. OVO sekarang ya. OVO misalkan ya, Anda proses. Di HP tentunya ya. Nah, nanti ini Anda di ikuti HP ya? aja. Ya. Di HP ya? Ya, Anda ikutilah prosedurnya nih. Ini saya belum coba nih ya. ngpro.id bisa ya bisa. Oh ya. Ya, klik bayar dan masukkan nomor handphone Anda. Ini misalkan ya Anda klik pay itu mungkin nanti masukkan nomor handphone bla 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 dan sebagainya. Ini nanti soalnya saya nggak bisa lakukan sekarang karena saya harus record ya untuk jadi tutorial teman-teman sekalian. Anda coba aja deh ikutin ini aja. Nanti tinggal Anda seharusnya yang setahu saya pernah lakukan pembayaran OVO seperti ini di aplikasi yang lain. Nanti Anda harus buka aplikasi OVO Anda untuk konfirmasi. Nanti otomatis nanti di NG Pro ini akan centang sudah terbayar gitu loh. Kira-kira ya. Ini saya nggak bisa lakukan sekarang. Soalnya saya harus rekam nantinya. Ya, Sandra, ini kan pertanyaan ya. Harus subscribe yang platinum ya minimal baru bisa ikut network. Betul. Ya. Kalau teman-teman yang aduh Pak, saya mau subscribe 500.000 belum ada dananya. Misalnya saya mau silver aja bisa nggak? Oh, silver belum dapat network. Lebih baik Anda langsung beli tiket langsung. Ya. Mumpung hari ini terakhir besok itu ada harga spesial. Kamu keluarkan coba harga spesialnya ya. Ya, bentar ya. Saya keluarkan nih. Harga spesialnya 150.000 dan kalau Anda daftar 2 orang, Anda bisa free 1 orang lagi. Berarti 3 ya. Jadi 300.000 untuk 3 orang. Nah, ini dia teman-teman. Hubungi mana? Nah, ini dia nih. Hubungi mana? Iya benar. Hubungi siapa? Hubungi siapa? Ibu Nana. Nanti masukin di channel Telegram ya, Sadra ya. Ya. Oh ya teman-teman, nanti silakan follow Telegram, subscribe ya Telegramnya. Hubungi Bu Nana, nomornya berapa nih? Saya kasih nih. Saya bentar ya. Saya copy dulu lah. Sabarlah. Oke, bincang MLM, subscribe.
Sebentar, aku lagi cari nomornya nih. Sebentar nih, limited. Aduh, mana nih? Mana nih Apa? nomornya Ibu Nana? Oh, mau saya bacain. Hah? Aduh, ngeheng pula nih. Mana? Gimana nih? Masa MacBook ngeheng? 0878 Nah, itu 82111. Hah? itu yang apa? Yang beli buku atau apa? Ini yang training Oh, chat lah, chat. 0878. Coba chat. Chat ke Hah? all. Chat ke all aja. Oh, gitu ya. Mm. All ya. Nge-freeze ini soalnya note saya. Notes. Everyone ya, everyone in Ya, meeting ya. everyone. Oke. Kita tinggal 15 menit. Ini masih ada pertanyaan nih. Oke, bolehlah. Siang, Pak. Ini sekaligus menjawab, ini ada 2 pertanyaan yang mirip. Punya downline yang udah lama dulu aktif, tapi sekarang udah enggak ya. Udah tahu lah ya arahnya kemana. Oke, Tahu nggak arahnya kemana? tahu bagaimana Ah. memotivasi, membangkitkan dia dari kematian. Oke, silakan jawab lah. Ya udah, gini ya teman-teman ya. Daripada capek-capek bangkitkan yang udah nggak aktif, lebih baik rekrut orang baru. Itu satu. Ya. Yang kedua, daripada Anda bikin aktif yang sudah mati, lebih baik rekrut orang baru. Yang ketiga, apa perlu saya teruskan gitu? Ya, intinya gini lah teman-teman ya. Kalau yang sudah nggak aktif, Anda ajak ketemu. Tetap nggak mau aktif dulu, nggak mau aktif juga, ya udah jangan berharap sama dia, cari orang baru. Apakah ada peluang orang itu aktif? Ada. Makanya kalau misalkan memang Anda punya waktu, ini nih udah lama nih nggak ketemuan, ya udah ajak ketemu, gali-gali impian coba. Bisa nggak tembus? Kalau memang dia nggak mau, alasannya macam-macam, waktu Anda nyinggung tentang bisnis MLM Anda dan dia itu nggak mau jawabnya itu, aduh setengah hati, dan setelah itu dia beralih ke topik lain, itu tanda kalau orang ini memang nggak tertarik untuk jalankan kembali MLM. Ngerti ya teman-teman ya? Anda coba mancing-mancing nih, udah mau update informasi tentang MLM Anda, tapi dia nggak memberikan respon, ya sudah, berarti memang dia nggak tertarik untuk kembali. Kalau dia respon, oh sekarang gini ya, sekarang gitu ya, nah mungkin Anda punya peluang untuk ngajak dia untuk jalan kembali. Udah gampang aja untuk apa ya, mengidentifikasi orang ini masih mau atau tidak. Kalau dia nggak mau gimana Pak? Cari orang lain. Fokus bangun kaki Anda yang mau. Gitu. Yes. Ya. Tepat. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Kalau ada orang yang di follow up itu hanya bisanya jadwalnya di atas jam 10 malam. Sedangkan kan kita perlu lakukan phone on tree. Kan nggak mungkin jam 10 malam ke atas itu kita phone on tree orang. Nah, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan ke orang-orang yang dia itu bisa di follow up hanya malam hari? Tengah malam loh malahan ya. Kalau nggak bisa, kalau biasanya ya, kalau saya kayak gitu, saya akan tanya dia, kamu punya nggak teman dekat yang nggak apa-apa di konteks sekarang? Gitu. Ya, itu bisa kita lakukan. Pasti ada. Kalau enggak, terpaksa disimpan buat besok. Bagaimana kalau besok kita pun on tree untuk orang ini gitu, jam sekian gitu. Kalau ada yang prospek yang potensial tapi nggak mungkin kita telepon jam 10 malam. Ya. Atau ya itu bisa dilakukan ya. Tapi kalau memang beneran dia itu nggak bisa dikontak ya, nggak bisa diajak ngobrol sebelum jam 10 malam. Tapi dia punya beberapa orang potensial. Minta dia chat sekarang orang tersebut, kasih tahu kalau Anda akan hubungi orang itu. Walaupun itu bukan hal yang paling ideal ya, gitu loh. Ya, tapi apa boleh buat kan, daripada orang yang menurut dia itu potensial itu nanti digarap sama orang MLM lain, gitu. Itu hal terjelek sih yang bisa kita lakukan. Tapi akan jauh lebih ideal, lebih bagus kalau phone on tree-nya itu lakukan bareng-bareng. Kalau enggak bisa ya apa boleh buat, itu yang terakhir yang bisa kita lakukan. Yes. Gimana caranya kita menggali kebutuhan calon prospek? Gunakan 3 pertanyaan emas yang prioritas utama. Ya, baca buku ini, hitam manis ini. Anda harus punya. Anda buka halaman follow up menggali impian. Halaman 61. Ya. Anda baca di sini, Anda diajarin tuh gimana caranya menggali kebutuhan calon prospek. Ya, atau di buku di NG Pro di bagian follow up.
Anda tinggal ketik follow up, Anda dengarkan atau nonton video tersebut ya. Saya nggak tahu lah dengarkan atau nonton ya. Itu ada di sana. Atau di buku Freedom is not free juga ada ya tentang 3 pertanyaan emas. Yes. Pelajari. Tapi saya senang nih hari ini, Sadra. Banyak pertanyaan mengenai phone on 3. Ya, that's good. Yes. Good. Itu Jadi teman-teman ini udah berarti meresapi apa yang sudah follow diajarkan up. selama Apa ini itu sistem. apa itu follow up? Ini Ya. keren nih ya. Kalau Anda sudah belajar phone on 3, Anda berusaha untuk phone on 3, berarti Anda sudah melakukan step gali daftar nama. Anda kalau phone on 3 berarti Anda tahu bahwa tujuan follow up adalah presentasi. Tujuan follow up adalah presentasi orang atau teman prospek itu. Sehingga Anda gali daftar nama, Anda phone on 3. Karena Anda juga sudah tahu kan, sudah ngalamin kalau Anda serahkan ke prospek untuk bikin janji, biasanya no show kan. Gagal kan? Makanya Anda harus phone on 3. Keren ya. Nah, untuk supaya phone on 3 makin mantap, makin lancar, Anda harus sering-sering latihan. Makanya sering lakukan aja phone on 3. Awalnya itu kita tegang. Waduh, ini telepon orang lain nih, orang yang nggak dikenal nih. Tegang, lama-lama biasa. Ya, yang penting adalah Anda ikhlas saja kalau ada orang nggak mau. Jangan merasa kenapa nggak mau ya. Ingat saya sendiri kalau Anda suruh lakukan phone on 3 pun belum tentu berhasil. Ya. Tapi itulah Permainan yang kita angka lakukan. Iya, permainan angka itulah yang kita lakukan. Ya, kalau Anda dapat orang yang bagus, nanti jalan. Ya, kuncinya di situ. Jadi lakukan aja. Jangan takut gagal. Ketakutan akan kegagalan yang membuat kita nggak berani dan akhirnya down. Kalau Anda ikhlas menerima setiap kegagalan, jalan terus saja, biarkan angka yang berbicara. Karena kalau Anda sering lakukan, lama-lama Anda akan lancar. Anda akan lebih percaya diri. Dan hasilnya juga pasti akan lebih oke. Ya mungkin awal-awal Anda phone on 3 bicaranya juga gelagapan. Ingat ya, kalau kita bicara gelagapan, nggak pede, orang lain curiga. Tingkat keberhasilannya juga turun ya. Jadi terus saja, jalankan aja. Oke, ada pertanyaan. Apakah ada training langsung di setiap daerah? Mungkin maksudnya training offline ya? Ini dia. Kita akan adakan di Jakarta dulu ya. Tunggu tanggal jawabannya 8. Ya, tanggal 8 ya, 8 Mei ini. Ya, kita akan kasih info ke Anda. Selain saya akan menguak rahasia keterlibatan hubungan antara Pak Sojun ya sama Pak Suprato. Aku udah cari ini, Sadra, beberapa aib saya dari kamu. Saya udah cari. Biar kalau kamu keluarkan hubungan gelapku dengan Pak Sojun itu, maka saya akan keluarkan aib-aibmu. Oke. Ya. Oke, mari ya teman-teman ya. Mari kita lihat siapa aibnya lebih ini. Ya, tanggal 8 Mei nanti kita akan infokan teman-teman ya. Jadwal offline-nya itu kapan. Oke, teman-teman, semangat belajar itu penting. Ya, saya bisa survive di MLM tanpa bantuan upline banyak di Medan dulu ya. Itu juga gara-gara dikasih kaset sama Pak Suprato ya. Ada 10 kaset basic skill semuanya. Nah, itulah makanan saya sehari-hari. Jadi saya itu ya sewaktu aktif membangun karir di MLM itu, setiap hari itu yang saya dengar itu bukan lagu, tapi pendidikan MLM. Tiap hari dengerin buat janji, buat daftar nama, presentasi, follow. Itu yang saya dengerin tiap hari. Saya mania banget dengan program pendidikan gitu loh. Tapi jangan salah juga, bukan berarti sepenuh waktu saya gunakan itu lebih banyak belajar daripada action. Action saya lebih banyak, tapi setiap ada waktu luang, contohnya lagi nunggu prospek enggak deh ya, karena waktu itu kan belum ada MP3 ya. Di mobil itu ya yang saya dengar itu ya itu, mau macet lah, mau apalah, pokoknya itu saya masukkan ke dalam alam bawah sadar itu adalah program pendidikan MLM. Gitu. Karena rasa haus saya untuk mau jadi profesional. Dan saya tahu kelemahan saya ini introvert, banyak kekurangan, nggak suka ngobrol sama orang, sehingga saya perlu dapat input positif lebih banyak tentang bisnis ini. Nah, kalau Anda segila itu, ya belajar di MLM, ya di mana ada waktu luang, Anda masukkan ke pikiran Anda program NG Pro dan sebagainya, sisanya itu Anda kerja presentasi follow up, Anda akan kaget nanti.
Ya, bahasanya sih gitu ya. Bahasa kerennya Anda akan kaget kalau nanti Anda akan terkejut. bahasa-bahasa yang keluar ya dari mulut Anda itu adalah bahasa NG Pro semua. Bahasa kerennya gitu. Karena kan udah masuk alam bawah sadar, masuk akal dong ya. Waktu Anda follow up ya, tanya 3 pertanyaan emas, kok semuanya tuh bahasa-bahasa buku, bahasa-bahasa NG Pro. Nah, Anda harus sampai seperti itu, baru profesional. Nah, kalau itu udah terjadi teman-teman, insting Anda akan jalan. Anda udah akan ngerti gimana cara handle masalah A, B, C, D, dan sebagainya. Nggak usah diajarin lagi, Anda udah bisa. Gitu teman-teman. Makanya ya, dari setiap NG Pro itu aplikasi udah ada, kita nggak henti-hentinya promosi ke Anda. Karena saya, Pak Suprato, ya kita besarnya itu di MLM gara-gara program pendidikan seperti ini. Kita manfaatin betul. Pokoknya setiap tim kita itu NG Pro ya, NG Pro ya. Ya itu bahasa dulu kita lah ya. NetP seperti itulah ya. NG Pro, program edukasi, dengarkan. Jadi kalau mereka punya masalah, kita tinggal kasih tahu, kamu udah dengar belum CD yang judulnya ini? Kamu udah dengar belum? Coba kamu dengar ulang. Nah, seperti itu. Kita hafal satu bahasa. Ya. Dan Anda bisa bayangkan nanti jaringan Anda akan jauh lebih stabil kalau Anda menerapkan apa yang sudah diajarkan di Neo King Guru. Iya. Oke, teman-teman. Jam 4. Sadra, kamu udah nonton film itu belum, Sadra ya? Itu yang tentang penipuan Elizabeth Holmes itu. Hah? Yang Belum penipuan lah. The Theranos itu. Hah? Lah di Amerika Belum. kan penipuan terbesar startup. Oh, Find Someone apa itu ya? The Dropout. Filmnya judulnya The Dropout. Belum itu loh. di Disney. Oh, Hotstar. Disney. Ya. Disney itu saya cuma nonton Marvel. Oh, lu film boleh lain nonton enggak? ya. Judulnya The Dropout. Jadi tentang seorang wanita muda namanya Elizabeth Holmes yang ambisius banget. Dia mau menciptakan sebuah startup di bidang medis di mana dengan setetes darah bisa memeriksa ratusan penyakit. Ya, setetes darah. Nah, ternyata dia punya sistem belum jadi aja, dia manipulasi untuk dapatkan dana itu sampai triliunan itu rupiah. Dan akhirnya terkuak, ternyata dia menipu orang gitu. Udah masukin ke watch list. Dia lagi menunggu dihukum. Kalau ini ya, kalau bersalah dia 20 tahun. Ini dokumentasi. Itu bukan dokumentasi, film drama. Tapi diambil dari kisah nyata, betul-betul nyata. Oke. Ya udah. Ini juga bagian dari poin lu penting. Lihat aja Cinecrip ya, itu lagi promosiin film itu. Bahwa itu adalah film mini seri dokumenter tentang kisah nyata yang salah satu yang terbaik katanya. Oke, ini ada pertanyaan penutup lah ya. Ini kalau dengar NG Pro di mobil pakai kuota ya? Iya. Kita belum ada seperti Netflix kita bisa download di aplikasi, kemudian nanti kita waktu offline kita nonton, itu belum ya, tapi soon kita udah pikirkan, tapi step by step ya. Jadi untuk saat ini harus pakai WiFi internet seperti itu ya, tapi nggak berat-berat amat ya, karena memang kita udah sengaja mengkompres filenya terutama audio ya, itu ringan-ringan lah ya. Seringan kapas. Tapi saya melihat ya aplikasi NG Pro kita terus berkembang ya. Itu yang bikin saya senang juga ya. Makin simple, makin enak dipakainya, dan yang pasti materinya makin banyak. Karena tiap bulan kami selalu mengupload materi baru. Ya. Seperti nanti yang berikutnya ya, topik baru kita yang waktu kemarin kita training itu ya, tentang kerja keras atau kerja pintar. Nah, itu nanti akan dimasukkan. Kayaknya udah ya, udah belum ya? Kerja keras dan kerja pintar. Terus yang network 2 yang kemarin itu ya, ada satu topik baru yang kamu bawakan ya, tentang sistem lah ya, yang udah di-update, sistem yang sudah di-update. Nah, itu juga kita akan masukkan, plus bagian bagaimana caranya memasukkan orang ke sistem. Jadi sekarang kita punya 45 menit training khusus bagaimana memasukkan orang ke sistem. Ya. Jadi kalau Anda udah buat sistemnya, bagaimana skill yang kedua? Kalau kemarin itu kan skill keduanya dikit-dikit doang ya. Nah, sekarang 45 menit membahas tentang bagaimana Anda memasukkan orang ke sistem. Itu langkah kedua itu gimana sih?
Ya, langkah kedua, skill kedua itu apa aja sih? Nah, itu dibahas di situ. Di situ Anda dijelaskan mengenai pentingnya Anda menggunakan namanya form startup. Ya, itu jangan sampai Anda lupa bahwa form startup. Ya, jadi memasukkan orang ke sistem sangat penting ya. Nah, ini tentang Telegram ya sama NG Pro Official. Ya, ada tadi yang tanya, apakah materi hari ini ada rekamannya? Jawabannya ada. Tapi kita belum tentukan apakah itu akan ada di NG Pro atau di YouTube. Nah, Anda nanti tunggu jawabannya di Telegram, teman-teman. Ya, makanya segera Anda subscribe Telegram. Anda tinggal search di Telegram NG Pro Channel. Ya, tunggu jawabannya. Ya, apakah kita akan update materi hari ini itu di NG Pro atau di YouTube sehingga Anda bisa akses secara gratis ya. Kita lihatlah kebaikan hati kita itu seperti apa. Intinya teman-teman ya, kita berdua sudah merancang training yang untuk hari tanggal 8 Mei. Hari Minggu tanggal 8 Mei, People Skill and Professional Image. Itu benar-benar topik yang sangat dibutuhkan, bukan hanya pebisnis MLM loh ya. Ya, siapa aja itu butuh. Ya. Mau jalanin bisnis apa, yang namanya people skill itu kita semua butuh ya. Bagaimana caranya kita bisa membuat orang lain suka dengan kita. Ya. Lalu penampilan ya, ini ada satu topik baru yang Sandra akan jelaskan, walaupun dia menguak aib saya, ya udah saya merelakan itu. Dan saya akan balas juga dengan aib-aib dia yang sungguh teramat banyak. Oke guys, teman-teman, senang hari ini saya dan Pak Suprato bisa berbagi, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman sekalian nanti jam 6 sore lebih. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya dimanapun kita berada, protokol kesehatan tetap dijalankan, walaupun kita udah masuk ke endemi, udah seharusnya nggak jadi masalah, tapi tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Biar nanti di Idul Fitri teman-teman bisa menikmati kumpul bareng dengan keluarga, udah 2 tahun loh ya. Nggak mudik ya. Nggak apa ya? Nggak apa namanya? Nggak mudik. Nggak mudik ya. Udah 2 tahun nggak mudik. Teman-teman nanti bisa mudik dengan aman semuanya. Selamat kumpul lagi kangen-kangenan dengan keluarga semuanya. Dan kita akan ketemu tanggal 8 Mei. Sampai ketemu teman-teman. Sukses selalu. Bye-bye everybody. Yes.